Cover Mensokin, balik lagi ngobrol bareng Raja Rimba. Sekarang kita berada di After Hour Sunter, Jakarta Utara. Wah, tempat enak banget buat nongkrong, buat main biliar. Widih, buat sama teman-teman lo semua ngebir singgah raja bareng di sini, asik banget. Tapi sekarang gue sama teman gue dari Jogja, jauh-jauh datang ke Ngobar, ada Darboy. Hei, kecil. Yeah. Darboy, a.k.a. Ndaru Boy. Wih, yoi ga. Boy nama ini, nama dari panggilan teman-teman ya? Panggilannya. Dulu aslinya nggak Boy. Apa? Bu. Bu. Daru Kebu. Terus tak kasih J ya. Biar keren. Jadi Boy. Boy. Oh jadi Boy. Lu dari kecil di Jogja berarti ya? Boy? Jogja. Bantul Mas. Oh di Bantul? Jogja tapi lebih south side. Selatan. Dekat Parangtritis. Oh, dekat Parangtritis. Itu kalau bareng rame banget tuh. Iya benar. Ya, pantainya. Ngundo layangan, Mas. Iya, ngundo layangan bener. Dia tuh ternyata sekolah musik. Ya. Sekolah musik. Menengah musik. Sekolah menengah musik. Itu aslinya SMK. Oke. Jadi SMK tapi lebih ke seni. Jadi itu satu komplek namanya Wiyata Mandala. Oke. Jadi ada SMSR, seni rupa, SMKI yang Ada kampusnya kalau nggak salah ya? kampusnya ISI. Oh, oke. Kalau ini SMK-nya. Oke. Terus SMM, Sekolah Menengah Musik tapi lebih ke klasik. Not balok itu, Mas. Oh iya? Not balok. Lu belajar gitu-gitu tuh? Ya, kalau vokal ya seriosa gitu. Oh, kayak tenor bariton bass gitu Ya, ya? bener. Lu belajar gitu? Bener sih, belajar gitu dulu. Vokal dan alat musik berarti? Vokal tok. Oh, vokal doang? Mayornya vokal. Oh. Mayornya vokal, terus kuliah di pendidikan seni musik, baru ganti mayor. Mayornya ganti trombon. Oh gitu? Iya. Gimana? Les vokal gimana sih? Gue nggak pernah les vokal ya. Apa yang dilatih sih? Pasti kan dari karakter lu dulu nih. Iya, benar. Lu karakternya tenor, bariton, bass gitu. Ya. Lu di bariton. bariton? Oke. Bariton. Jadi antara bass sama tenor tuh lo. Ya. Jadi nggak tinggi juga, nggak ngebass juga gitu. Oke. Dan itu lagu-lagunya lagu-lagu itu ya? Lagu-lagu Itali itu ya? Itali, Eropa gitu. Oh. Terus Susah gak sih, Ci? susah, Mas. Saklek. Maksudnya? Terlalu pakem sama notasi. Jadi namanya lagu nih, kita baca notasi nih. Namanya kon-kon. Apa? Kon-kon. Oh, astaga. Ada temennya nggak? Enggak. Oh iya, bagus. Namanya Oh, kon-kon. Itu Ya, tuh ya. yang kayak apa ya? Pemanasannya gitu loh. Iya. Notasi. Na umpamanya gitu. Ya gitu diimprove. Enggak boleh. Oh, nggak boleh? Enggak boleh. Oh. Padahal kan kita di panggung ya, sah-sah aja ya. Iya. Tapi itu saklek kayak gitu. Harus kayak gitu. Oh. Jadi kalau ngimprove ya bisa. Nah, kalau biasanya kalau olahraga kan hukumannya push up. Ya. Nah, kalau guru vokal hukumannya apa? Sentil jago netak gitu. Enggak ya. Salah. Malah lu, nggak bisa salah. nyanyi Oh, dong. iya. Nggak sentil. Dimarah-marahin itu termasuk galak juga sih. Oh. Gitu, guru saya namanya Butami. 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 Buat Butami. Enggak. We love you. Iya. Gara-gara Butami, Darboy jadi sukses sekarang. Amin. Wih. Nggak bercanda Bu ya tadi. Ini ngerokok boleh, Mas? Boleh gitu ya. Nanti ada beberapa gelas saya kalau kosong ya. Rokoknya di itu. Boleh kelihatan berat nggak? Nggak enak kan taruh gelas aja udah kayak tahlilan. Tapi kenapa lu milih musik cuy, sekolah musik? Biasanya kan orang-orang kan ya pengennya negeri aja gitu atau apa buat main-main gitu atau Ya. mencari jati diri gitu kan. Ya. Lu kenapa musik lu? Atau udah tahu tujuan lu sebenarnya? Sudah tahu tujuannya. Jadi itu konon katanya tuh dulu, udah konon katanya. Saya tuh termasuk orang yang sombong dulu. Padahal belum terkenal udah sombong. Gimana sombongnya cuy? Saya sering bilang gini, wah, kene foto aku, sesuk nek aku jadi artis, angel lho foto aku. Sini foto sama aku. Besok kalau aku jadi artis sulit loh foto Sulit sama. ya. Gitu. Ternyata itu harapanku yang dari hati terus tak ucapin. Oh. Terus aku tuh sekarang ketemu kan sering konser di beberapa daerah-daerah gitu Iya. dan banyak teman-teman yang merantau kan. Iya. Dulu waktu kuliah, waktu sekolah dan kuliah terus ketemu tuh mereka selalu bilang, wah tenanan ya, gue sekarang jadi penyanyi. Gitu.
Padahal dulu kamu tuh sering ngayal bilang kayak gitu. Ada pepatah Apa itu? bilang fake it until you make it. Jadi lu berpalsu-palsu dulu. Iya benar. Sampai bener-bener lu Jadi penyanyi. jadi bener. penyanyi. Padahal pas waktu itu tuh aku ya nggak ngarep juga jadi penyanyi. Jadi guru musik aja udah. Oh, pengen jadi guru musik? Bukan, maksudnya kalau jadi artis kan kayaknya berat gitu. Tapi saya tetap berkarya. Ya. Tapi kalaupun nanti nggak jadi artis kan, alah daftar instansi lah guru-guru honorer atau apa. Sambil ternak lele gitu kan udah aman menurut saya loh. Menurutku loh. Jadi tak puas-puasin dulu tuh berproses. Ternyata kok diterima. Oke. Gitu. Dan lu sempat jualan lele juga kan? Pecel lele ya? Pecelnya pecel daun. Ya. Bapak saya yang nyetok pecel lele. Oh, Jadi elunya pecel daun. Pecel daun. Oke. Bapak saya itu yang muliain 4 bersaudara Ya. dari jualan lele. Wah, gokil. Padahal PNS. Oh iya, wah, dari lele. Dari lele padahal, malah bukan Gokil. dari gaji bulanannya. Kecuali kalau pas sertifikasi. Ah, Tahu sertifikasi nggak, Mas? sertifikasi sih? Sertifikasi yang gaji 3 bulanan dulu. Oh, iya. Yang harus iya. sekolah lagi. Iya, Gitu. bener. Itu baru sekolah lagi. Itu baru mau apa? Le. No. Iya. Sertifikasinya cair. Mau apa le tuh ngomong ke lele? Bukan le. Oh, ke lele, oke. Mau apa le? Dari jauh, lebih sayang ikan ya daripada gua. Gitu. Lu pecel daun jualan Pecel dekat daun. kampus. Di kampus. Laku. Lumayan. Teman-teman lah. Jadi yang beli ya itu terus gitu. Kadang ya diutangi gitu. Teman sendiri. Keseringan mana yang bayar sama yang diutangin? Sering diutangin sih. Utangin ya. Deket kampus mana, cuy? Saya UNES, Universitas Negeri Semarang. Oh. Gunung Pati, Mas. Iya. Semarang iya. tapi bagian sana. Berarti harganya harga mahasiswa dong? Mahasiswa paling satu piring itu ya untungnya mungkin 2.000. Jualnya berapa? Jualnya kan cuma 5.000, 6.000. Oh, 5.000? Iya, bener. Isinya apa tuh? Kalau yang 5.000 kan daun biasa sama bumbu. Bumbu. Terus nanti kalau tambah 6.000 ya tambah gorengan satu. Kalau tambah 4.000 ya tambah rempolati gitu. Oh. Jadi angkringan, kalau di Jogja kan angkringan kan sego kucing. Betul. Lah itu aku angkringan, bukanya sore sampai malam, Hah? sampai subuh gitu, tapi nasinya nasi pecel. Yang jaga lu? Aku, yang masak aku, yang belanja Oh iya? aku. Iya, Total lu tuh? total aku. Ada dibantuin dong sama teman? Oh dibantuin sama teman. Oke. Dibantuin sama karyawan satu. Ah. Awal tuh, wah mulai rame kan karena teman-teman support. Iya. Bulan kedua, wah agak rame lagi tambah karyawan. Bulan ketiga mulai sepi, nggak kuat bayar karyawan. Lah terus, ya itu kan pemain trombon saya. Iya. Saya dapat uang itu dari jualan pecel sama main trombon. Wedding dulu. Oh, gua kira sembari sambil goreng, mau apa? Ya gitu. Oh, di wedding berarti home bandnya wedding gitu ya? Iya, terus tak jual trombonnya buat bayar karyawan. Waduh. Bayar karyawan, terus makin lama makin bangkrut, Mas. Makin habis. Berapa lama tuh, cuy? Ya 1 tahun. 1 tahun. Tapi aku bersyukur sih itu bangkrut ya. Kenapa? Karena kalau sukses nanti jualan pecel udah saya nggak jadi. Nggak di sini saya. Nggak bisa berdua ngobrol sama Iya, gini. gini. Oh gitu, cuy. Keren juga ya tapi ya. Oh kalau gitu lu misalnya manggung, merchandise lu pecel lele aja. Bagi-bagi ya? Lu sablon, bagi-bagi. Ya, tapi kreatif juga tuh bisa. Iya kan pecel lele. Bener-bener. Pecel lele. Oh tapi seru ya cuy ya? Nggak kebayang nggak sih? Jadi itu cuma buat kamuflase sebetulnya. Karena? Karena lulus. Terus orang tua tuh intinya ngomong untuk jadi guru lah, jangan melenceng-melenceng. Kamu kan udah pendidikan seni musik sarjanaku, gitu. Terus bagaimana aku biar orang tua tuh yakin kalau aku di luar sana udah nggak minta uang, udah nggak minta kiriman gitu. Aslinya yang ngenes Mas. Punya kontrakan tapi kontrakannya dikontrakin lagi ke temennya. Aslinya tidurnya di warung. Oh gitu? Terus kan tak kontrakin ke temanku. Aku dapat uang. Nah aku numpang nih ke sana. Coba tanya.
Sama aja bohong dong. Iya kayak gitu maksudnya. Tunggu deh. Yang penting orang tua udah nggak panik, udah nggak Iya, nyuruh-nyuruh iya, aku iya, untuk iya. daftar PNS, daftar gitu kan. Zaman Oh. dulu kan masih CPNS itu. Ya Lu sempet males tuh yang gitu. tapi aku menghormati lah. Ya. Satu kali aku berangkat. Lulus. Minta doa restu. Bu, doain ya Bu ya. Sampai sana tidur. Kagak tes. Tapi gue penasaran deh siklusnya. Ininya apa rundown lu buka pecel ya? Ya. Itu buka jam Buka jam 5, sekitar jam 5. sore. Ya, dasaran mungkin jam 3. Alatnya taruh mana tuh? Atau tetap di situ aja? Tetap di situ. Oke. Ya. Buka jam 5. Buka jam 5, dasaran jam 3. Dasaran tuh masak-masak. Iya, siap-siap lah ya. Siap-siap ya. Ah. Belanja pagi. Karena kalau belanja siang itu, wah ini buat ibu-ibu ya. Tips, kalau belanja siang itu sayur lebih mahal. Ya. Oh gitu ya? Iya. Kalau Oh. belanja, kalau buat dagang, lebih baik pagi, subuh tuh. Sebelum di-deliver ke pasar-pasar kecil. Oh. Nah, dari keronjot-keronjot yang apa itu? Gede-gede itu ya. Itu baru Keranjang-keranjang diambilin. itu. Murah. Berarti lu tidur bentar doang dong lu? Bentar. Sempet kan dulu kurus, Mas. Hmm. Terus ada dosen saya datang gitu. Datang set. "Oh, ini kamu tuh kenapa nggak jadi guru aja? Padahal nemu bagus." Dan lain-lain gitu. "Enggak, Pak, saya gini aja. Mau jadi apa? Mau bergantung pada musik, jualan pecel, wah sukses." Gitu. Terus kan kurus tuh. Jangan-jangan kamu narkoba gitu. Kurus maksudnya. Katanya salah gua apa? Apa ya? Masak. Iya bener. Itulah. Jadi terus Teruslah tutup lah ya. terus tutup. Terus tutup. Tapi kan untungku itu adalah jadi aku dapat keuntungan dari jualan itu. Ya tak buat beli rokok sama beli bir Singaraja. Menjilat banget nih. Masuk. Nulis lagu, nunggu pelanggan. Nah, keuntungannya nggak tak buat modal lebih besar lagi, tapi tak buat rekaman. Oh. Gitu. Jadi rekaman pokoknya habis 400.000 kurang 200. Besok ya Mas gitu. Gitu terus. Oh, lu sempet rekaman-rekaman tuh di sela-sela lu dagang pecel. Nah, jadi pas jualan pecel itu aku fokus jualan, fokus juga berkarya. Yang single pertama lo itu yang di YouTube itu? Ya, yang Tibomburi itu. Iya. Ya, itu. Itu lagu pertama rekamannya hasil pecel lele. Hasil pecel lele. Widih. Hasil pecel lele Yang bikin klip juga hasil pecel lele. hasil pecel lele masih utang ya Mas ya. Lunasnya tuh di single ke berapa? Single ke Balungan Kiri. Jadi itu lagu kan, jadi saya jualan pecel nih. Teman-teman saya di Jogja kan banyak. Yang seniman-seniman, yang musisi udah jadi musisi tuh. Iya. Termasuk baru itu eranya dangdut tuh. Iya. Era-eranya dangdut NDX, Iya, Buyon NDX Saka Waton. ya. Nah, Iya. aku masih jualan pecel. Tapi aku udah punya YouTube fokus berkarya. Oh. Karena dulu aku SMP sebetulnya udah hip hop dangdut. Oh iya, lu sempet hip hop ya? Hip hop dangdut. Nah, terus aku kembali tapi dengan dangdut, pop dangdut lah ya. Ya bukan hip Yes, hop. bukan hip hop. Udah tak kumpulin lah, terus dari teman-teman Jogja itu termasuk Buyon Waton itu Iya. mengcover lah laguku. Yang Tibomburi itu Iya. di cover, dek bledos, ler. Sampai zaman eranya Mbak Via Valen masih di apa label-label Iya, Jawa Timur iya, gitu, iya. Nela Karisma dan Iya. lain-lain. Wah, itu minta izin gitu. Izin untuk cover. Ya, ada yang nggak izin juga sih. Oh iya. Itu udah pasti. Iya, pasti. Tapi bukan yang artis terkenal. Oh iya. Yang Siapa namanya? Enggak, jangan, Baik, jangan baik, Mas baik. nanti. Iya. Nanti Keras botol ini. keempat aja ya. Iya, benar. Gitulah. Jadi aku rilis 5 lagu itu yang terkenal lagunya. Oh. Jadi aku jualan pecel, orang makan di situ dengerin laguku, Lagu gue nih. Iya. laguku, tapi nggak tahu penyanyinya. Dan versinya bukan versiku. Versi yang cover. Iya. Lu gimana menyikapinya? Seneng kah, sedih kah? Apa? Ketika tahu itu lagu lu dan mereka nggak tahu penyanyinya? Seneng. Dulu aja lagunya bisa didengerin, seneng banget. Oke. Gitu. Terus aku kan jualan pecel itu punya pacar, Mas. Iya. Punya pacar kan, udah hampir mau 3 tahun lah. Masih sampai sekarang? Enggak. Terus dia sudah mulai intimidasi gitu. Oh, kapan kawinan saya? Kapan kamu mau sukses kalau jualan kayak gini terus? Oh, gitu. Terus putus lah. Putus. Gara-gara pecel?
gara-gara aku nggak mau mungkin memperbaiki kehidupan. Padahal dia kan nggak tahu, dia tidur, aku habis jualan, aku ke studio, Iya. ke tempatnya Mas Arnen namanya. Dia nggak mau nunggu lu sukses gitu. Nggak tahu. Kasih tahu siapa namanya. Jangan Mas. Gue yang wakilin siapa namanya. Oh ya. Terus itu, Lu udah putus itu aja ya? tapi itu menurutku itu adalah giftku. Kenapa? Nah saat itu udah putus, aku udah nggak apa-apa, aku nggak sempat down tuh, mau nulis lagu. Oh iya bener juga ya, gini terus ya nggak maju-maju nih. Tapi aku harus nulis lagu. Kegelisahannya apa ya? Terus datanglah surat lewat warung sebelah yang sering tak utangin. Jadi saya ini warungku ini warungnya sebelahku. Untungnya itu buat rekaman. Aku makannya utang di sebelahnya. Nah gitu toh. Datanglah, Mas. Ono surat, ada surat. Tak buka. Apa Mas? Nota. Bayarin listrik, bayarin makan. Selama pacaran dihitung. Ah yang bener lu cuy. Sumpah Mas. Sumpah nih. Dia. Jaksel. Iya. Doi. Wih. Gitu. Berapa duit cuy? Zaman itu tuh masih inget aku 330.000 Tunggu. pulsa. Pulsa Pulsa. dia untuk nelfon lu. Bukan, maksudnya aku kan Minjem pulsa dia. aku mbok pinjemin apa Mesin kirimin pulsa pulsa gula. Ternyata sama dia tuh di note, dihitungin tuh. Kan bisa ya di WhatsApp itu. Nah itu ada bunganya nggak? Enggak ada tulisan bunga gitu. Iya, nggak iya. ada. Itu terus sakit hati aku. Terus dari situ aku bangkit malahan, tak buktiin terus aku nulis lagu judulnya Balungan Kere itu. Oh, Apa dari pancen situ. wis tenasin. Nah itu terus ada yang cover juga, nggak tak bolehin tuh selama 1 bulan. Terus pelan di akhir bulan blur yang itu mengantarkan saya sampai sekarang seperti itu. Gokil. Blurnya tuh gimana? Viewer berarti? Apa? Blurnya tuh viewer. Viewer. Oke, gila gitu ya Gila, viewer ya? sampai sekarang aja udah 55 juta Iya viewer. gila lu. Balungan Kere, tapi orang kan taunya sekarang Mendung Tanpodan. Hmm. Padahal yang dulu-dulu Balungan Kere, terus aku tak jabarin lagi dari situ kan nulis wong sepele gitu juga Ya. viewernya sebetulnya bagus. Cuma orang zaman dulu kan belum ngeh ya. Mungkin loh Mas. Terus Nah saat viewernya jebret, AdSense lumayan dong. dicuri. Zaman waktu itu belum tahu caranya bagaimana mengurus hak cipta. Jadi waktu upload Oh. gitu. Wah terus gimana cuy? Terus ada yang izin lagu orang Jakarta, izin lagu itu tanda tangan. Tak kira izin lisens untuk cover. Ternyata saya memberikan master saya. Wah anjing. Jadi 2 tahun nggak dapat royalti. Selama 2 tahun tuh Iya 2 tahun. Bener tuh 2019. musisi di sini. Apa? Musisi. Ya label juga Jakarta. Label. Siapa cuy? Jangan gitu dong. Nggak maksudnya label Hancur nanti nggak, saya. label kecil atau label gede? Iya kecil ya kecil ya besar. Dangdut. Ya, dari situ aku baru paham. Label bahwa dangdut ya? Label enggak dangdut sih, pop juga. Oh, pop gitu. Nah, dari situ Depannya aku apa hurufnya? dari situ aku baru paham, Mas. Ternyata musik itu tidak cuma tentang kesenian. Bagaimana kita bisa memberi untuk dinikmati, tapi kita juga harus tahu bagaimana bisnisnya. Ya betul. Gitu. Karena ketika lu berkarya dengan maksimal, dengan pakai hati, Ya, endingnya lu tidak dihargai sebagai musisi, itu haknya ya, Mas. iya haknya gitu kan. Sakit sih, Iya. gitu. Gitu. Wah itu 2 tahun lu nggak dapet apa-apa cuy. Nggak dapat apa-apa. Nah ngurus balikinnya gimana cuy? Ketemulah sama satu agensi yang benar-benar apa ya, amanah sama gitu lu, lah sama ya. aku gitu. Udah nganggep aku sebagai anaknya sendiri gitu lah. Terus dibantuin lah itu untuk mencabut itu semuanya, kontrak-kontrak yang tadi diberesin, padahal belum selesai Mas 2 tahun itu. Aslinya 4 tahun atau 5 tahun. Buset. Iya. Gitu, selesai terus aku belajar juga sama Believe itu. Ya, Bagaimana melisensikan sebuah master, Ya. mendelif sendiri ke Spotify dan lain-lain. Dulu kan titip orang dan royaltinya sampai sekarang nggak tahu gimana. Sekarang lu ngurus sendiri?
sekarang udah ngurus sendiri dan sekarang ya menyanyikan sendiri, menciptakan sendiri dan juga mendistribusikan sendiri. Oh lu YouTube-nya pakai Believe ya? Sekarang beli. Oh Believe Ya. ya? Oke. Nah, balikinnya lagi kontrak dari label itu kan nggak nyampe, harusnya 4 tahun. Ya. 2 tahun lu udah balikin. Ya. Lu bayar penalti dong? Penalti apa? Bayar penalti ke labelnya. Karena kan belum nyampe 4 tahun, lu udah narik. Udah batalin kontrak. Oh ya, tapi kan dulu aku ternyata kayak gitu tuh harus biasanya ada advance royalty kan. Lah aku nggak minta. Jadi Oke. tanda tangan, yang penting laguku bisa masuk Spotify. Kan dulu kan cuma taunya YouTube tok. Iya. Bisa masuk ke Spotify dan lain-lain aja udah seneng. Pas masuk Spotify nama lu bukan? Namaku Tapi nggak dibayar lu nya. nggak dapet apa-apa. Sialan tuh label. Sini WhatsApp bro. Gua WhatsApp. Nah, oke baik maaf. Gue emosi maaf. Tapi udahlah, Iya. tadi itu menurutku ya jadi proses perjalananku ya, proses tak maknai seperti itu. Aku juga nggak benci sama itu. Mungkin kalau aku nggak ketemu label-label itu ya aku juga nggak ketemu juga circle yang orang-orang yang baik di sekelilingku sekarang, intinya gitu kan. Nah, tapi sekarang masih kontak kan sama label ya? Kontak-kontak kan Wih, masih baik. sama label pencuri itu. Enggak kan dulu. Kan salah ya. Nah, itu lu sekarang profesionalnya berarti ke dia ya? Profesional. Kerjasama, ada kerjasama? Enggak, udah enggak. Oh, udah enggak? Tadi saya aja sih. Oh, kapok lah ya. Tapi ada beberapa band-band adik-adikku yang berkarya Ke dia juga? ke dia. Baru aja di sini. Padahal aku udah keluar. Baru adik-adikku teken di situ, tapi dia udah paham dikasih advance seperti itu. Terus batinku kapok. Kok tahu-tahu kok mobilnya pada baru-baru ngapain ini ya? Soalnya labelnya dapat pabriknya mobil. Waduh. Tapi serem juga cuy ya, dalam artian yang kayak lu itu kan nggak cuma lu doang, banyak banget. Banyak. Sekarang yang kena kayak gitu ya. Wah banyak, hampir semua. Biasanya apa sih diming-imingnya cuy? Advance. Ah. Mau mobil apa nih? Oh gitu? Ya, Kayak MLM ya? ya mungkin kayak gitu. Iya, nanti dapat kapal pesiar mewah. Waduh, berat. Waduh. Tapi itu nggak satu sepeser pun lu dapat. Dapat sih. Dapat itu karena akhir-akhir itu aku udah mulai berani. Aku udah punya tahu nih. Ya. Oh ternyata tuh hakku seperti ini. Aku berani merontak tuh. Oh. Terus dikasih repot lah. Baru dikasih repot tuh. Setelah ya 2 tahun, hampir 2 tahun tuh kasih repot. Wah, tak kasihkan ke temanku itu kan. Ini kayak gini reportnya, wah nggak mungkin kalau segitu viewers segini kok dapatnya segitu. Ternyata reportnya pakai Excel. Iya. Ternyata Excel tuh bisa dihapus, aku baru tahu. Wong aku ngidupin komputernya nggak iso mas. Oh iya? Hah? Serius lu komputer nggak bisa? Ya bisa kalau ngidupin. Gitu. Kalau gini-gini nggak bisa aku. Microsoft Word lo nggak bisa aku. Iya. Tapi gue pernah kayak gitu sih cuy. Pernah dalam berkarya Dulu tuh gitu. gue bikin YouTube bikin aja kan. Ya. Kayak aduh udahlah ya udahlah AdSense nggak usah lah gitu kan, sampai gue bikin ngobam pertama kali pun belum ada AdSense tuh, sampai akhirnya teman ada kenalan gue lah nawarin gitu kan, dan nawarin kok sebulan segini ya udahlah emang gue nggak perlu duit gitu kan, Ya. tapi lama-lama gue merasa ada keanehan nih, teman-teman gue kok kayak banyak banget nih gitu kan. Ini kok bisa bagi-bagi ke orang-orang jalanan Iya. ya. Kok gue enggak gitu kan. Akhirnya gue tuh udah memikirkan duit akhirnya. Ya. Nah, Karena ada tim ya mungkin ya. Iya, pelajaran gue adalah iya memang duit bukan utama, tapi emang karya yang utama lah. Iya. Tapi ketika karya bagus, gue yakin duit pasti ngikut. Ya. Kalau toh emang nggak ngikut, pasti akan ikut nggak tahu kapan. Ya. Tapi kalau nggak ikut-ikut, pasti ada sistem yang salah nih. Ya, benar. Iya, ada sistem yang salah nih. Ada yang harus diperbaiki kan. Iya, ada sistem yang salah nih. Entah itu kita nggak bisa baca datanya kah, perjanjiannya kah. Kalau untuk Delivery-nya. masalah datanya ya. Iya. Nah itu dia tuh, itu yang gue pelajari pada akhirnya gue sendiri aja di sekarang. Sendiri Mas. Iya, Nggak ikut agregator atau apa? nggak ikut. Nggak ikut, sendiri aja udah. Jadi masih AdSense. Masih. Oh. Masih AdSense saja udah. Biasa. Kalau aku udah konten ID. Ya, udah konten ID kan. Jadi aman kalau ada share gitu. Ya, kayak aset-asetnya dilindungi lah. ya kayak ini ngobrol nggak apa-apa ya Mas sekalian ya. Jadi Nggak kayak saya Mungkin kan kemarin pengetahuan buat teman-teman iya, juga kan. Kayak kemarin Mendung Tanpa Udan tuh. Itu kan ciptaannya
orang lain, Kukuh. sahabatku, Mas Kukuh, Kukuh. ya. Nah, itu publishernya ya nggak ikut aku, maksudnya atas namanya dia. Terus ada royalti yang kesepakatan yang saya beri, yaitu ya saya anggap aja royalti sosial ya. Ya. Royalti sosial, tapi udah ada otomatis yang dia kan sinkronisasi, Dapat sendiri. di-share gitu. Ya. Tapi channel YouTube-nya harus konten ID, gitu. Oke. Dan memang kalau udah konten ID itu iklannya juga beda, Mas. Ya. Walaupun kan kita dipotong 30% tuh. Iya, iya. Potong 30%, tapi ini AdSense nih, ini channel yang konten ID. Kalau AdSense, mamanya kita dapat 1 juta. iklan nih, Ya. iklan mungkin Singaraja. 1. Ya. Tapi karena konten ID, kita dapat iklan Singaraja bisa 5. Gitu. Jadi buat Jadi teman-teman di walaupun sini, dipotong 30%, dapatnya juga hasilnya lebih tetap banyak. lebih daripada. oke. Jadi buat teman-teman di sini kalau misalnya mau berkarya pertama nih untuk Ya. nge-YouTube. Ya. Misalnya teman-teman musisi yang pengen kayak lu gitu kan. Apa yang harus Khususnya dilakukan nih? Khususnya di musik ya, Ya. yang cover ya jangan konten AdSense lah. Ya. Harus konten ID, kita harus bekerja sama dengan agregator. Jadi kalau cover itu kan banyak hak cipta yang sudah yang banyak lagu yang dibawakan dari pencipta lain maksudnya. Nah, kalau AdSense nakalnya biasanya pengcover-cover itu dia kena klaim nih otomatis. Tapi dia bisa unclaim sendiri. Oke. Nah, gitu. Tapi kalau konten ID kita kena klaim, ya udah itu kan otomatis share gitu. Oke. Ya adil juga buat musisi lainnya Ada ya. musisi lainnya juga dan juga ikut mendukung proses produktivitas penciptanya juga. Oke. Gitu. Nah, untuk masalah cover nih. Etika apa yang harus ada dalam budaya musik kita nih? Cover ya, Mas. Ya, untuk cover. Kalau cover tuh mungkin ini ya yang sekarang baru digencar pencipta-pencipta yang wah laguku di cover marah-marah di sosmed, kan banyak teman-teman pencipta yang Iya, iya. kok marah-marah ngapain sih? Nah, Berarti pencipta itu kan nggak melisensikan karyanya atau nggak mengurus hak ciptanya. iya. Seharusnya kalau aku di cover laguku sama banyak orang aku malah seneng, Dapat duit. dapat sinkronisasi tadi, Iya. dapat share tadi, Iya. gitu karena aku sudah mengurus untuk hak ciptaku kan Iya, seperti iya. itu. Ah. Terus buat pengcover itu mungkin ya mereka itu bukan masalah nggak izin, Mas, Tapi tapi dia mau kemana nggak tahu, kontak personnya mana. mungkin Instagramnya kali penciptanya gitu DM atau nggak kebaca kali ya. Mungkin officialnya nggak ada, mungkin seperti itu. Mungkin ya tanda kutip. Tapi ada juga sih ya pengcover yang memang apa secara dine wong Jawa ini ndablek Iya. mau sembarang gitu. Iya, iya. Nah, Nggak gitu. nggak izin deh, bodo amat Ya, gitu. Iya. nah, terus kalau pengcover itu pokoknya aku terima kasih juga buat pengcover itu termasuk banyak mendukung promosi saya ya. Itu Oke. termasuk promosi yang gratis kan kayak gitu. Iya. Gitu. Dan Terus kalau bisa konten ID. konten ID ya, Ya, jangan harus. AdSense ya. Jangan AdSense. Oke. Itu harus lewat agregator. Agregator. Pihak ketiga yang ngurusin itu. Iya, benar. Biasa dapat potongan 30%. 30-25%. Oke, tergantung agregatornya lah. Tergantung. Agregator banyak lah di sini lah. Iya. Iya, tinggal cari pilih. aja yang menurut lo tuh lu nyaman dan percaya lah. Iya, betul. Itu aja. Kalau langsung ke Believe kan? Langsung kebeli. Believe juga 30% tuh. Lebih kecil dong. Ada lah. Iya. Yang penting spesial. Iya. 15 ada. Aduh, jangan dong, Mas. Jangan. 10. Nanti teman-teman pada bilang kebeli sama Indaru ya. Tahu dari mana? Tahu dari ngobar? Iya. Ngobrol bareng Raja Rimba. Iya. Ya untuk 20% lumayan sih potongannya. Susah dipancing ini. Susah. Kalau- Tahap duit ya. Kalau untuk angka. Tapi ya, tapi banyak orang tuh yang mungkin pencipta lagu tuh pengennya ada suunnya ke gue gitu loh. Lu minta izin aja, slow gitu kan. Iya. Mungkin gitu kali ya. Tapi ya balik lagi, nggak tahu mungkin. Atau udah di DM tapi nggak kebaca. Ya, gitu. atau nggak tahu officialnya, nomornya gitu. Iya. Gitu. Nah, lagu lu yang pecah salah satunya tuh yang Balungan kiri. Balungan Kere. Wong sepele. Wong sepele. Lintang semengi ojo nangis. Sama yang di TikTok yang pecah tuh. Ya, itu Mendung yang tanpa udan. Mendung tanpa udan itu yang ler. Itu yang pecah pertama kali berarti yang vokalnya Kukuh. Bukan. Atau langsung lu? Jadi Mas Kukuh itu sebelum rilis nongkrong nih sama aku.
masuk nggak nih lagunya? Dar, dengerin dia. Wah, masuk aku esek nyanyi. Ini tak nyanyi kan. Wah, nggak mau. Jadi dia rilis di Januari, aku ketemu tuh Desember itu aku ingat. Terus dia rilis Januari Di YouTube. di YouTube-nya dia versi original. Oke. Versi original terus aku kan kayak apa ya? Kok ini lagu aku banget ya? Iya. Lagu aku banget terus aku ngimpi bahwa nyanyi lagu iki gitu deh. Nah. Gitu terus aku berdoa, waduh religius banget ya. Iya. Ya intinya gitu. Oh, Bahwa berdoa. lagu ini terus saya ngereh apa ya? Ngerere. Apa? Bahasa Indonesia apa ya? Merayu. Oh, merayu. Oh. Merayu Mas Oke. Kuko. Oke. Aku versi nganunya dangdutnya aku lah. Sampai di bulan Juni. Kemarin 4 bulan tuh nggak dikasih-kasih. Kenapa alasan dia? Apa? Nggak tahu juga. Apa tunggu gue dulu lah biar orang tahu gue yang nyanyi gitu. Itu kali. view-nya juga bagus sih. Oke. Bagus. Maksudnya di kalangan pop Jawa bagus juga. Nggak dikasih-kasih. Terus kita ketemu ngebir santai. Ngebir Singaraja. Mantap. Ngebir Singaraja. Menjilat banget ya. Singaraja banget. Terus Mas Gugo. Masa nggak dikasih? Masa sih? nggak dikasih? Iya. Ya wes lah rapopo. Weh. Harus 5 Juli kita langsung produksi singkat Mas. Produksi singkat dikejar polisi. Hah? Kan pas pandemi. Nggak dapat tempat, Untuk recording? recording musik kan sendiri di Oke, rumah. iya. Terus kan mau video klip, Oh, video klipnya. nggak boleh izin, kita nggak boleh. Ya itu Mas, aku tuh sering disepelekan ngono gitu Mas. Mas mau pinjem buat syuting tok di landasan ini pacu, nggak boleh masuk. Terus kalau masuk ya bayar segini. Sedangkan kita bawa teman ya, waduh, nggak punya modal juga zaman Iya. itu karena kan memang turun, dolar kan juga turun tuh masa pandemi itu Mas. Lain-lain gitu. Terus kita cuma di jalan itu take seadanya, gitu. Terus di pendopo itu kita pinjem punya teman saya. Ya. Teman saya kurang ajar tuh. Nah, ini pendopo kan tak pinjem. Tuh syuting selesai. Setelah selesai, satu kompi Mas. Polisi sama apa itu Satgas. Oh iya. Rumahnya Daru mana? Oh iya. Wah, kenapa Pak? Tadi membuat keributan di rumah ini yang rumah joglo itu tadi. Iya. Loh kenapa Pak? Kamu tuh nggak tahu? Nah, nggak tahu Pak, emang kenapa Pak? Itu satu desa itu klaster. Oh. Gitu. Red zone ya. Red Zona zone. merah. Wah, parah itu. Jadi aku temanku tuh nggak ngasih tahu kalau kiri kanannya tuh positif semua. Terus ada laporan warga. Wah. Soalnya temanku agak gento tuh loh. Iya. Gentonya situ warganya nggak Iya. boleh langsung laporan ke polisi yang kena kita. Gitulah. Terus kita rilis. Tapi lu nya nggak apa-apa sama tim? Apa? Nggak apa-apa nggak kena? Nggak tahu mau apa. Nggak maksudnya nggak kena COVID gitu? Ah, terus positif semua. Langsung positif semua tuh. Aduh anjing. Terus ternyata dari itu dapat gift lagi. Setelah banyak lika-likunya meledak lah itu lagu. Ini gue melihatnya lu berada di waktu yang tepat ya. Lagi pandemi orang pada lihat handphone. Iya. Orang pada lihat komputer, pada lihat Iya, gadget betul, gitu. betul. Terus tiba-tiba orang pada tiktokan di rumah. Nggak ada gitu. konser. Iya nggak ada konser, kangen gitu kan. Terus akhirnya pecah nih. Iya. Sepecah-pecahnya 65 juta akhirnya. 65 juta. Gila 65 juta. Dipotong 20% dari Believe. Enggak. Tetap hitung duit dia. Tetap penasaran. Nanti di tak kasih tahu. Iya. Oh, nah, tunggu deh. Gaya yang kayak gini-gini tuh. Nah, itu siapa sih yang pertama? Temanku, Ambiar People. Oh. Nah, teman-teman seni tari isi. Ah. Dia memang sering bikin konten-konten di TikTok gitu. Terus itu, Mas, laguku nih Mas, barangkali mau goyang. Aku tuh juga inisiatif nawarin ke dia. Terus, oh oke Mas. Lah dia tuh tak tanya, Mas, kamu cari gerakan itu, kamu emang suka lagunya apa kenapa Mas? Enggak Mas, oh kamu yang ngirim aku tuh aku pas nongkrong. Pas gabut, nongkrong terus, iseng-iseng.
bikin di depan tongkrongannya. Iya. Kan yang meledak yang di depan kafe itu. Nah itu dia bikin bertiga dan meledos. FYP sampai mana-mana. Gila ya. Dan jadi banyak orang yang ngikutin juga. Iya, sampai musisi bikin, artis bikin Iya, joget-joget bener. gitu. Sampai di TV orang siapa yang nyanyi jogetnya juga Jogetnya gitu. Terus menurutku itu ya gift lagi mas. Ya, Kan nggak direncanakan. Nah Ya. terus single berikutnya yang Ambiar Makpiar itu ya. viewernya juga bagus, 10 juta viewer. Ah. Dibuat koreonya, sampai dibuat video klipnya ada koreonya. Oh. Malah nggak ngangkat nih. Berarti, Kenapa ya? Berarti Itu apa itu? Gimana itu ya? iya waktu sih, itu waktu. Timingnya sih. Karena mungkin ketika di pengulangan 2 kali dengan strategi yang sama, Belum tentu. belum tentu berhasil. Ya. Tapi yang pecah sih yang koreo Mendung Tanpa Udan tuh ya. Padahal nggak di konsep, nggak apa. Itu dia kayak yang gini-gini tuh lagi nongkrong tuh. Iya, sampai orang-orang nggak cuma di konten ya. Orang-orang ketemu aku nyapaan biasanya, halo Mas Daru, kan gitu. Ah. Nyapanya, halo Mas Daru. Oh ribet ya? Halo Mas Daru. Terus rame belakang banyak kayak gerakannya sama. Flash mob gitu. Flash mob. Tiba-tiba flash mob. Lu ngeliat fenomena itu gimana cuy? Aneh ya Mas. Kayak belum siap itu loh, kita nggak promo. Iya, iya. Kan indie ya saya kira, termasuk Iya. dangdut indie ya. Nggak promo, nggak ke radio, nggak jumpa pers, nggak bikin press release dan lain-lain, yes, upload. Pandemi aja. Pandemi. Ya, Mana- yang penting untuk menghibur, Iya. nggak hilang gitu. Mana nggak manggung-manggung lagi. Iya. Tapi kan ke TV lu. Akhirnya ke TV ya manggung ya? Habis sebelumnya dulu sebetulnya udah sering di TV, Ah. tapi nggak Sering itu. sering itu. Setelah Mendung itu baru. Ternyata saya pelajari sekarang tuh ternyata kita nggak cuma mengelola sebuah karya ya, tapi harus personal brandingnya juga. Kuat. Kuat. Ya. Style mungkin kayak gitu-gitu. Ya, Itu penting nggak sih mas? penting banget. Tapi gue suka sih dengan style lo. Kadang-kadang lu kayak pimp gitu kan, kayak germo. Yang Germo. satin-satin, Oh, kemeja iya. satin. Iya, Itu benar. itu keren banget sih. Kayak germo-germo di game GTA. Iya, benar, Ya kan? Ya kan? Iya, itu keren Germo lagi. lu, germo. Tapi itu keren sih menurut gue. Itu tuh terkonsep banget. Nah, itu gayanya siapa yang konsepin? Wardrobe lu. Karena menurut gue wardrobe lu ketika manggung-manggung tuh keren-keren loh. Itu Edo. Wedo. Saudaraku. Saudara lu Edo. Saudara kecil. Jadi tim Dia saya goreng lele bukan? bukan. Oh bukan, bukan. Dia yang Oh makanya, oke. dia yang kalau bapakku nguras lele, Ya, dia kan nih. rumahnya dekat. Ya, Nguras lele kan airnya kadang meluber tuh. ya. Nah, dia yang nyerokin yang jatuh di jalan-jalan dulu. Beneran ya itu ya? Oh bener? Bener kok. Terus habis itu lele lu mandiin? Lele dimandi. Gitu, jadi tim saya itu memang benar-benar dari Keluarga, orang terdekat. orang-orang terdekat, keluarga. Jadi dari bisa dibilang manajemen kekeluargaan. Ada berapa sekarang tim lo? Sekarang 28. 28, gila. Semua ngurusin baju tuh? Oh enggak. Ngurusin Enggak lele. semuanya. 28 ngurusin lele. 28 nih, mantep. 28. Itu udah sama player? Playernya sekitar 8. 8 lah ya? 9. Manager, roadman, State manager, stage manager, soundman depan, soundman belakang, sama belakang. ya terus sopir, terus Gokil. apa lagi ya? Bukan sopir pribadi loh, gua dikira aku. Ya emang kenapa kalau iya kan lu enakan waktu bunyinya buat tidur gitu kan kalau Dengan sopir anak-anak. Jadi kan berangkat masih sering jalur darat mas, Oke. masih suka jalur darat. Lu Karena lu pakai jalur darat nih? jalur darat. Dari Mau Jogja? besok ke Jakarta tuh, ke situ juga jalur darat semua. Ke Bandung kemarin, Bandung Ponorogo jalur darat. Menurutku apa ya lebih akrab ya. Gue. Kayak apa? Kalau orang Jawa dulu tuh prihatin. Ya ini walaupun bisa beli tiket, kita mungkin bisa kasih riders ke panitia ya. Ya. Tapi mending minta fresh money kita kasih bis. Oh, Teman-teman di situ sambil rame-rame. ngulik Iya. pribadi satu sama lain kayak gitu. Mandiin lele gitu ya. Oh enggak, udah ya, udah enggak. Udah lewat itu. Kepecel lele loh, leleku nih. Lele Bu Emeron nih. Keramas lelenya. Tapi itu menarik ya.
perjalanan lu tuh akhirnya emang nggak bisa disangka-sangka nih. Akhirnya lu punya yang tadi kesusahan dikatagih bayar listrik, ya pulsa sama Ya. mantan lu. Iya. Tiba-tiba lu udah jadi sekarang lu. Karena itu. Dia ngontek lu lagi nggak? Enggak. Cewek lu? Enggak. Karena udah punya istri tuh sekarang. Siapa? Aku. Oh iya, enggak sebelum punya istri. Sebelum punya istri enggak Ngontek. Enggak kontak. Malu mungkin. Oh iya. Lu nggak Dan saya bayarnya itu ya ngutang ke warungnya aja. Bu, pinjemin 300, saya punya 30.000. Terus temanku 20.000, tak lebihin 20.000, Mas. Jadi 350. Yang uangku cuma 30.000. Ya aku ngembalikin ya nggak ketemu. Iya. Bu, ini Bu, nanti kalau orang datang. Iya. Ya ibunya kan juga punya nomornya. Oh. Jadi kalau saya makan ke situ, makan berdua nih, ya taunya aku yang bayar, aslinya aku ke dalam Bu utang. Namanya Mbak Yuni itu. Mbak beneran? Yuni. Mbak Yuni. Masih sekarang masih. Masih? Lu gak ke rumah mantan lu tuh udah kaya gini gak ke rumah mantan lu, duitnya gue gini, hei, Eh. keluar lo! Jangan dong. Keluar lo, hei! Hei! Enggak gitu. Oh, enggak. Itu masa lalu lah ya. Ya selalu. Iya. Ini juga belum kaya Mas. Masih berproses. Iya, semua kan berproses, tapi setidaknya lebih baik daripada yang dulu. Ya. Ya kan, secara finansial. Finansial. Iya. Tapi ini menurutku masih dalam frase bukan untuk Membanggakan. bukan untuk diri sendiri dulu, tapi jadi kita mau bikin padepokan Mas. Namanya padepokan Mabes Balker, markas besar Balungan Kiri. Wih. Besok main sana ya? Boleh dong. Jadi ada home production, ada pendapo, gitu. Jadi buat teman-teman yang Jogja khususnya yang tidak punya tempat untuk menyalurkan kreativitasnya, Ya. boleh di situ. Rekaman bisa? Rekaman bisa, produksi video bisa. Gitu. Oh iya? Ya. Oh, Karena mantap. Facebook tadi, Wih. Mas Gofar nggak punya Facebook. Beneran. Dia orang lama nggak punya Facebook ini gimana sih? Enggak, gue dulu punya, cuma gue nonaktifin udah lama banget. Oh, Pas dia bilang kan lagi ngomongin mobil. Ini bagus gak sih? Bagus. Lu liat di mana sih? Di Facebook. Iya sih, katanya banyak yang marketplace, banyak banget. Wah, gue langsung download Facebook. Kok akun gue di nonaktifin sama Facebook? Ntar gue bikin lagi deh. iya. Pakai nama lu ya bikinnya. Biar nawarnya enak Iya. gitu. Nah itu cari tanah-tanah yang di itu Mas, di hutan-hutan itu. Iya. Murah kan. Iya, Kalau pas jadi- marketplace-nya lumayan ya. Ya. Ntar lah. Dulu ketemu sama seniman tua lah Jogja itu namanya Om Dalin. Hmm. Dia juga gitu. Daripada bikin studio, mending kita bikin kawasan. Wow. Gitu. Jadi buat industri kreatif. Wih, mantap. Kita doakan deh. Udah jadi Amin. belum sih? Baru Mas, Baru mau rencana ya? baru rencana. Tanahnya udah ada? Tanah udah ada. Berkat Facebook, terima kasih Facebook. Marketplace. Marketplace. Kalau beli tanah COD-an nggak sih? Iyalah. Oh enggak ya? Cuma di bawah. Tanahnya modelnya kayak Ketemu gini, di Mas. Sepal Tebet ya? Bawa barangnya. Oh enggak gitu. Iya. Nah, kalau soal kukuh berarti kecipratan juga dong rezeki, Oh jelas. ya kan? Jelas. Dia menyangka nggak kan udah berapa bulan kan ditahan-tahan nih lagunya Ya. kan? Dia reaksinya gimana ketika lagunya meledak terus dia dapat juga cipratan dari lu, dia reaksi gimana? Dia kayaknya memang selama 4 bulan itu udah nggak mau tak cover itu kayaknya dia juga feeling sama lagu itu. Bahwa lagu ini masterpiece-nya nih. Oke. Gitu. Nah sebetulnya kan kalau masterpiece itu kan jangan sampai dibuat untuk orang lain kan. Ya. Lah bagaimana sekarang ya saya dimanapun ya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Kuko dan lain-lain. Ya bahwa ini masterpiece walaupun meledak dari dangdut dulu, Ya. habis itu kan originalnya kan juga meledak. Dia dapat masternya dari royalti dari masternya, dapat royalti juga dari masterku kan gitu. Double lah ya. Double dan menurutku beliau juga senang terus tapi dia sekarang mau fokus ke tour. Oh, dia Aslinya mau kan tour. aktor dia. Oke, Aslinya teater ya, teater. Ya, bukan aktor film-film juga Oke. di Jakarta. Ah. Lah itu terus dia sekarang ya aktornya jalan ya dia
juga itu tadi investasi di personal brandingnya sebagai penyanyi. Oke. Juga turun ini sampai Lombok, ini baru sampai Lombok. Oh iya. Ya masih kabar-kabaran juga. Oh. Gitu. Kalau lu manggung cover lagunya dia, lu bayar juga atau kayak gampang, nggak usah, atau gimana? Ya mungkin spesial ya Pak. Spesial lah ya. Spesial. Kecuali kalau brand. Kalau ada brand atau buat VOD. Ya. Jadi kalau cuma manggung buat off air gitu, selama itu tidak di VOD-kan, tidak dilisensikan, aman. Oke. Tapi kalau saya mau, kalian kan punya label juga sendiri, namanya Mabes Balkar itu. Ya. Kalau saya ngover di situ pun ya saya bayar lagi. Oh, Gitu. tetap ada hitungannya lah. Ada hitungannya. Wah, keren ya. Jadi apa ya? Menurutku dan aku daftarin ke publisher itu, Mas, sebelum aku rilis kamu harus selesai dulu nih. Harus beres dulu. Karena aku nggak mau teman-temanku tuh ngerasain apa yang aku rasain dulu. Oh. Gitu. Lagunya terkenal, tapi dia nggak dapat apa-apa. Enggak. Bukan orangnya nggak aja, royaltinya nggak dapat. Berarti nggak ada. Nggak ada. Sedih. Lemes besti. Kalau besti itu bahasa mana ya? Bestie. Jaksel juga nih. Iya mungkin ya. Kayak mungkin dari best friend gitu ya, bestie, kayak sister gitu kali ya. Dulu kan sister. Iya. Kalau Ini bestie. Jaksel tuh kenapa tuh Mas kok bilang anak Jaksel nih? Emang anak Jaksel ngapain sih? Anak Jaksel sama aja sebenarnya. Cuman lebih ke apa ya? Mungkin tempat ngumpulnya kebanyakan di sini kali ya. Oh. Kulturnya tuh. Tongkrongannya. Tapi emang Jakbar, Jaksel, gaya baju emang beda-beda sih. Oh gitu. Kapan-kapan aku diajak nongkrong Mas. Boleh. Gitu. Iya dong. Yuk sekarang yuk, bubur ya. Eh, Jangan, lo masih syuting. Oh ya maaf. Gue masih syuting, masih kerja dulu. Gue kira sekarang. Oke. Ya udah. Nah ini nih, menariknya adalah ternyata yang dulu dibilang kayak musik deso ya dalam tanda kutip. Sorry kalau gue ngomongnya menyinggung kasarannya apa-apa lah ya. Ya. Kasarannya. Tapi memang dulu tuh anggapnya kan seperti itu ya, bahasa Jawa apa sih gitu kan. Terus ngomong bahasa Jawa jadi kayak gimana. Tapi sekarang di Jakarta pun yang kalau ada musisi Jawa tampil penuhnya minta ampun. Sold out kan, sold out. Sold out semua. Masih syukur. Nah ini kan berarti kan ada pergeseran budaya ya. Ya. Yang mana lebih baik? Dan lu merasakan hal itu juga kan? Ya, betul. Ya tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup Kemungkinan. Ya. Maksudnya kalau ya band-band pop, band-band rock juga masih punya off air juga masih rame Masih tetap. rame. Tapi kok dangdut juga bisa rame ya itu Diterima ya, diterima. Sebenarnya kan itu kok dangdut aja kok juga rame ya. Iya. Nah itu. Dan termasuk Mas Gofar ini adalah apa ya, barometer yang mengangkat dangdut. Dan dulu kan di eranya NDX, Guyon Waton, Darboy, yang kita dengan lokal hero manggung pensi sana sini, sebetulnya nggak pernah apa ya, nggak pernah berhenti, ngejob terus. Ada tapi kan lah ya. ada aja, tapi di Jawa Tengah, Ya. Jawa Timur itu setelah Mas Gofar bikin apa itu ngobam sama almarhum Didi Kempot. Almarhum Pak De ya. Di situ kan fenomenanya adalah iki dangdut ki kan lagu Jawa ini kan pohon yang besar ya. Ya. Tapi akarnya kan ya ada Pak Mantos, ada Didi Kempot dan lain-lain, dan salah satunya Didi Kempot itu diangkat dengan zaman itu kan kontennya ngobam kan juga milenial banget nih. Iya. Kok bisa ngangkat dangdut, nah itu kenapa masih dulu. Dan Tapi sampai emang- ada yang bilang bajingan. Oh, Nah, itu viral. iya di Viral. panggung. Itu tuh masa-masa yang menurut gue indah banget sih, karena jujur aja nggak Dulu ada nggak ada kelihatan- yang ngajak podcast seniman dangdut, itu nggak ada. Iya, gue tuh nggak tahu kenapa ya. Karena menurut gue tuh nggak ada maksud apa-apa. Gue cuma pengen kenal aja. Nah kayak misalnya gue suka deh dengan ngobar, dengan ngobam kemarin. Iya. Gue tuh suka kalau misalnya ketemu tamu yang baru gitu kan. Iya. Karena kayak gini dengan ngobrol kayak gini gue pengen lebih mengenal si tamunya gitu Iya. kan. Pun dengan almarhum Pak De, niatan gue cuma satu, pengen kenal dia aja udah. Yang penting Gitu. kenal nih. Pengen tahu gitu kan. Pengen nanya-nanya banyak pertanyaan. Gue tuh cuma tahu 2 lagu doang. Stasiun Balapan sama satu lagi apa Cidro. ya? Cidro. Iya. Iya. Udah dua doang. Tapi dengan modal ketidaktahuan kan menjadi sebuah pertanyaan menarik ya. Iya. Karena kan gue pengen tahu. Iya. Iya. Dan begitu pun juga ternyata penonton juga mempunyai rasa pengen tahu itu. Iya. Ya kan? Iya, jadi kayak
Mungkin penasaran nih gini kali orang-orang ya. Sampai trending tuh. Ini ada satu orang anak Jakarta yang nggak tahu apa-apa soal lagu Didi Kempot gitu kan. Datang ke Solo. Datang ke Solo, bikin acara gitu kan, Iya. talk show gitu Iya, kan. bener-bener. Kayak apa nih ya gitu, Iya. mungkin penasaran ke situ kali ya. Iya. Gue kira 100 orang 1.500 cuy. Pecah gila 1.500. Tapi itu emang ternyata memang gue baru sadar bahwa kulturnya lagu campur sari, lagu dangdut, Di lagu lokal. keroncong yang berbahasa Jawa di Jawa ya. Ya, Itu mengakarnya kuat banget cuy. ya benar. Gue bilang ya, kayak ada tetangga gue dulu waktu masih ngekos gitu kan. Ya. Dia dengerin metal, dengerin apa. Ketika sedih, dengerin lagu Iya Cigo. benar. Jadi kayak, oh Jawa gini ya? Kan tuh fenomena yang menarik tuh. Iya benar. Gue liat di Twitter lagi ada belasan orang di depan Pak D, almarhum Pak D lagi manggung. Mereka nyanyi dengan busana anak muda gitu. Iya. Wah ini menarik nih. Gue pengen tahu nih. Intinya cuma pengen tahu sih. Ya. Nggak tahu bisa sepecah itu sih. Sepecah itu dan itu menjadi fenomena ya. Iya. Dan jadi tren. Jadi tren. Tren orang nonton dangdut nggak harus pakai helm terus ganti kaca yang pelangi itu. Nah, dulu saya ngalami kalau nonton dangdut ya identiknya pakai helm, Helm. terus beli kaca yang pelangi itu diganti. Iya. Diganti yang bening. Dekat ini. Koplo ya gelut. Iya. Kalau nggak pakai sandalnya bapaknya. Iya. Dapat lewat ya. Tapi sekarang udah bergeser ya? Sekarang yang datang pakai Vans, Flanel. Outer. Wega. gitu. Heeh. Pakai sandangan-sandangan distro gitu loh. Iya. Gitu terus dulu di depan tuh kan barbar itu. Sekarang mungkin yang barbar itu malah yang di belakang. Yang di depan tuh malah ukti-ukti gitu. Nangis ya. Nangis. Dia mengutarakan isi hatinya. Nah, itu Gitu tau kan ada yang Itu. sempat aku juga dari Didi Kempot itu pas acara Mas Gofar dan Pak Didi itu almarhum. Itu kan terus saya manggung yang dulunya wah, Rusuh-rusuh. lagu iki padahal lagu terakhir udah diminta di awal. Kapan lagi? Anek aku nyanyi sekarang ya bubar nih. Model-model karakter kayak gitu loh yang di depan-depan tuh. Udah kayak gitu, terus aku manggung set orang-orang pada nyanyi terus wah nangis-nangis kayak gitu. Kan itu jadi kayak Pergeseran. barometer terus yang di Iya. belakang yang tetap gini-gini. Baru. Masih gini-gini. Baru. Masih lempar-lempar. Iya. tapi di belakang. Ya. Nah, gue melihatnya ternyata apa ya? Semakin menikmati si musisinya gitu Musiknya. dengan lagunya. Mungkin yang bajingan-bajingan itu tuh yang di video gue tuh dia jadi ini kali seru kali ya lihat orang bajingan untuk mengutarakan isi hatinya gitu. Mungkin ngelihat Iya. itu kali nggak tahu gua. Ya, tapi ada juga yang pas di daerah Pantura itu kan yang banyak yang apa? Ya gini-gini. Yang masih yang Tarling-tarlingan gitu, Iya. yang di depan cowok-cowok itu. Iya. Ayo nangis tapi sama miso-miso, malah aku nyanyi kok suruh nyanyi malah miso. Bisa tuh apa sih? Miso asu bajingan. Oh. Jadi malah saya nyanyi. Iya. Lintang sewangi asu. Kena mic, Bang. Bayangin tuh. Satu monitor. Karena ada si panggung yang nggak ada barikadenya. Iya. Kayak yang acara itu kan nggak ada barikadenya. Gini barikade ya. Nyanyi nih. Lintang sewangi asu. Bun. Ya misuh boleh, tapi kan ya bukan waktunya kan. Belum pas. Nah, ada yang salah kaprah juga gitu. Iya, Jadi iya. yang penting eksis. Iya. Jadi setelah itu juga kan viral tuh sampai trending Twitter dan lain-lain kan. Iya. Yang orang nangis-nangis kalau nonton nangis-nangis. Iya. Terus ada lagi fenomena, jadi fenomena tren juga. Orang nonton dangdut sekarang pasti bawa dua. Pasti dua orang pasangan. Yang satu nangis-nangis, yang satu videoin. Oh, Jadi iya? konten. Ini mau nonton konser apa mau bikin konten nih. Nah, nangisnya gitu. Dia ini konser nih, Iya. panggung nih. Eh. Ini yang satu nih. Wah, nyanyi nangis-nangis ya. Temennya video terus. Dia nggak joget nggak apa ya video. Videoin aja? Cari konten gitu. Dan itu kan sempet banyak juga konten-konten nangis-nangis seperti itu. Jadinya ajang konten ya. Ajang konten. Belum Pak Mendung. Belum. Itu waktu masih Balungan Kiri tuh. Iya. Balungan Kiri.
Berarti lebih menarik ya? Lebih menarik lah. Terus itu juga menurutku proses ya. Terus sekarang udah lebih apa ya? Lebih bisa memaknai keadaan, bisa orang-orang jadi lebih apa ya? Menghormati tentang pertunjukan dangdut seperti itu. Yang dulu kalau dangdut ya nyawer, sampai ngelempar biduannya, nyeselin di susu kan gitu dan lain-lain. Sekarang mungkin penontonnya lebih sopan, lebih berekspresi. Ya, kalau di Jogja kan ada teman-teman itu yang menyebut dirinya seperti aku juga itu namanya biduan lanang. Biduan lanang. Biduan lanang. Biduan laki-laki. Biduan laki-laki. Tapi lu sadar gak bahwa kan ini bisa jadi sebuah tren ya? Ya. Dimana tren itu kan pasti ada turunnya. Gitu. Lu ada strategi nggak dari sekarang lu pikirin nih kalau turun nih takutnya gimana nih? Takutnya gimana nih? Iya pasti kalau di Jawa mah tetap eksis ya. Yang diterima lebih global lah kita ngomonginnya. Oh. Iya. Maksudnya kalau yang ini baru trennya dangdut nih. Iya, dangdut Jawa gitu ya. Suatu saat turun nih. Turun misalnya jadi lagu beda daerah bahasanya. Atambua, dangdut Atambua misalnya. Misalnya atau apa yang ujung-ujung gitu. Ya menurutku bagaimana kita selalu memberikan produktivitas ya. Produksi yang melihat pasar terus, tapi juga nggak melulu nuruti pasar juga, kita harus menuruti kata hati juga lah. Terus kalau turun sih menurutku dangdut itu kulturnya Indonesia. Nggak pernah turun ya? Ya termasuk udah budayanya Indonesia kan. Nah itu menurutku nggak akan pernah mati. Dari dulu mbah-mbahku aja dengerin juga itu. Nggak mungkin dengerin Metallica itu nggak mungkin mbahku. Terus dangdut. Dan satu desanya mbahku itu ya dangdut semua campur sari semua. Tapi lu nyebut diri lu tuh dangdut atau campur sari? Apa ya? Ya penyanyi Jawa. Ya musiknya ada dangdutnya, ada campur sarinya, ada keroncongnya. Gitu. Tapi karena ada koplonya. Nah, karena itu dikomben kan namanya campur ya campur sari. Oke. Dangdut campur sari gitu aja. Gitu. Iya ada koplonya juga. Kalau dangdut klasik kan mungkin udah ada roots-nya Rhoma Irama. Ya betul. Sebetulnya nggak bisa dangdut juga ya. Dangdut pop Jakarta lah ya, dangdut pop biasanya dari dulu ya. Ya gitu. Ya, tapi sekarang ya semua udah biasa menurut gue ya. Demografi, kelas sosial sih udah biasa sekarang. Dulu kayak misalnya, musisi A yang dengerin kelasnya AB atau CD gitu. Sekarang udah biasa cuy. Ya. Kelas-kelas CD dengerinnya yang A. Kelas A dengerin yang CD, udah bias banget. Balik lagi semua masalah selera sih. Sekarang menurut gue tuh yang meruntuhkan tembok itu adalah ketidakmaluan mereka untuk menyukai seseorang atau menghargai karya seseorang. Nah, tidak cuma menyukai tapi mensupport aja udah luar biasa. Zaman dulu manggung, setelah band ini dia nggak suka sama band berikutnya, dia pulang. Kalau sekarang kayaknya orang lebih dewasa untuk wow, aku tahu lagu rock ini, dia tetap menikmati. Terus habis ini band pop, terus habis ini band dangdut ya dia tetap di situ. Mungkin penonton sekarang lebih terbuka gitu. Enggak yang kalau dulu tuh apa ya, sampai ada kayak circle-circle gitu kan. Iya. Circle yang ini aja gitu kan. Gitu. Sama satu lagi cuy. Sampai sekarang kan orang masih mencari ya, siapa nih the next Didi Kempot. Wah itu. Nah semua tuh beban ini dikasih ke musisi-musisi Jawa deh, yang muda-muda. Lu, Denny Caknan gitu kan. Lu merasanya gimana cuy? Dan sempat juga ada beberapa yang media yang ngangkat bahwa ini the next Didi Kempot. Jadi aku kurang setuju juga. Kenapa? Setuju karena Didi Kempot itu tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan. Kita di sini itu cuma meneruskan perjuangan. Didi Kempot itu termasuk menurut saya ya pejuang musik ini, lagu bahasa daerah yang bisa dikenal seluas ini, bahkan sampai luar negeri, Suriname, Belanda dan lain-lain. Hingga almarhum sekarang sudah di surga dan kami yang anak-anak muda masih berkarya, masih berproses ini mendapatkan impact-nya gitu loh. Dapat panggung, dapat pendengar, dapat viewer dan lain-lain. Jadi kami cuma bisa meneruskan perjuangan, tidak akan ada yang bisa menggantikan seperti itu. Udah nggak ada yang bisa gantiin tuh. Nggak ada yang bisa gantiin. Shout out Pade Didi Kempot. Kalau teman-temannya bilangnya yes you.
Wih. Oke Deno. Nah. Kalau gini minum tuh namanya apa? Apa? Kalau di Jaksel apa Jaksel? Nokip. Apa itu? Nokip tuh minum. Oh, nakip itu minum. Nokip minum. Oh, kalau Ada lagi dari sono. apa itu? Dari sore nokip. Weh. Kayak gitu. Iya. Kalau gerombolannya Pak Didik zaman dulu namanya nyenja. Nyenja. Senja dulu deh. Oh. Senja dulu deh. Oke Deno. Ah, gitu. Dia banyak sahabat-sahabat Pak Didik yang tua-tua tapi mainnya sama Muda-muda. saya gitu. Iya. Oh iya. Jadi habis manggung itu ngongkrong bareng-bareng gitu. Ada Kung Bawang, ada Mas Iki, Iya. dan lain-lain. Lu sama Denny Caknan Ada Mas- deket? Deket. Oh, lu yang bilang lagu Kertonyono medot janji jangan dijual itu lu ya? Mm-mm. Kan dia sempet ada Dia kan nawarin 2000 nih. Denny itu 2019 apa ya? Ya. 2019. Tapi kalau dia reguler-reguler di Ngawi dan sekitarnya kan kayaknya udah lama emang dia main musik gitu. Cuma tercium tuh 2019. Sedangkan saya udah dari 2016. Betul. Mulai gitu. Nah, berarti dia nanya ke lu kan pasti kan? Nanya lah itu yang tadi saya bicarakan. Wes cukup aku wae aja kowe Oke. Nah, yang Kertonyono itu tuh pengen dibeli sama orang. sama orang. Lumayan duitnya tuh. Lumayan. Sampai segini. Dan itu zaman dulu ya kan masih wah maneman nih 10 juta ya. Iya, iya. Ojo. Jangan gitu. Oh, karena lu udah punya pengalaman hal itu. Pengalaman. Dan itu viewernya zaman itu masih 1 jutaan apa ya? Apa nggak nyampe ya? Pokoknya masih wah jauh banget. Iya. Ya gitulah terus. Bener dia mempertahankan originalnya. Wah, kalau ngomong gini nanti disentreng sama Mendung Tanpa Udan nih. Kok kamu ngajak-ngajakin untuk cover ke aku, tapi aku dulu ngajak-ngajakin Denny. Soalnya kan kalau yang Mendung kan beda genre. Ya. Kalau Denny kan sama, mungkin itu garis besarnya. Terus Denny bertahan, oke, aku manut kue. Udah, terus bertahan 1 bulan, nggak sampai 1 bulan, ler. Gila langsung tuh ya. Gila, sampai sekarang udah 100 lebih Iya. juta. Kertonyono medot janji itu ya. Tapi aku ora dikai. Bagi dong, Den. Dari Cagur, bagi dong. Oh, bukan. Oh. Denny Sudarsono. Wow. Dari Tapi- Malik silakan dong. Tapi itu menarik ya. Tapi sering jajanin dia, kalau aku sering jajanin. Pokoknya kalau aku ketemu sama Denny, nggak boleh keluar uang. Oke. Jajak kayak mau apa. Udah kaya dia. Hah? Kaya banget nih Oh, karena. iya bener. Heeh. Ngeri ngerong. Iya. Tahu ngeri ngerong nggak? Ngeri kan? Ngeri banget. Wih. Ngeri ngerong. Nah, di sana tuh ada kubu-kubuan gitu nggak sih? Masih nggak sih? Enggak ada ya? Enggak ada. Kayak misalnya yang up, yang mana-mana gitu. Enggak. Dan dulu tuh aku tuh mau manggung tuh. Aku kan dulu udah hip hop dangdut kan dari 2010. Dari SMP. Dulu aja kalau dapat promo zaman dulu di mall-mall gitu loh. Di Gardena itu kalau tahu di Jogja namanya Gardena. Gitu. Yang kita manggung tuh mah bayar 50.000 gitu. Kolektifan. Malah daftar ya? Iya, daftar gitu kolektifan, kan iya. sama band-band rock. Nah, kalau mau manggung tuh pasti pikiran, Kenapa? apal enggak ya? Karena rap. Mau enggak ya? Hip hop ya? Hip hop dan lagunya bahasanya Jawa. Ya enggak dapat joget. Terus kadang kita datang di acara kafe-kafe gitu, wah ada gigs nih hardcore, wah keren musik-musik. Oh iya. Wah dangdut kok nggak pernah ada gigs ya. Gigs paling itu kalau mantenan mas. Iya mantenan, bener. Gitu terus itu tadi teman-teman biduan lanang Iya. Jogja sering bikin gigs sekarang dangdut tuh ada gigsnya. Wah anjing keren. Dulu namanya apa Parade Biduan Lanang. Waktu itu. Berarti hip hop kayak sama Kill the DJ juga ya? Jadi di sini kakakku masih Iya, senior lah ya. Senior. Iya, abang-abangan. abang-abang. Jadi dangdut udah zaman sekarang udah ya bisa nge-gigs, ya yang datang tuh ya anak-anak muda gitu. Iya. Lagunya dangdut tak tapi musing gitu. Wah, lucu. Ada nanti videonya kalau mau minta musingan gitu. Namanya apa? Parade apa? Parade Biduan Dangdut. Parade Biduan Dangdut. Oke. Ya terus dari situ itu kan yang awal-awal dulu. Terus sekarang mungkin karena kita sudah mempunyai manajemen sendiri, terus sudah tahu
bagaimana memasarkan, udah punya panggung-panggung Ya, sendiri, ya. acara seperti itu jarang terlaksana. Tapi ini baru kita mau ngobrol-ngobrol mungkin nanti di bulan Juli setelah pandemi ini sudah. Ini masih pandemi nggak tuh? Udah kelar. Beneran? Bener, udah Tolong kelar. ya ini. Udah kelar. Yang ngomong ini loh. Kayaknya ya. Kok gue ragu? Kayaknya ini mau bikin gigs lagi. Wih, undang dong gue dong. Bener lah Mas? Iya, joget aja. Oke Mas. Iya, kecerekan lah kayak di panggung Di Singaraja panggung. lah. Siap. Iya. Siap. Di Jogja ya berarti ya? Di Jogja. Nah, sama satu lagi yang menarik dari dia adalah kolaborasi dengan Endang Sukamti. Itu video klipnya tai banget sih. Pakai filter Instagram yang gini nih. Snapchat. Snapchat, iya, iya, Snapchat gini. Dan itu nggak tahu loh Mas Au. Jadi Mas Erik tuh ya itu. Aku kadang tuh sama Dia Mas tuh Erik emang kreatif ya? kreatifnya Iya. Gila ya? gila banget. Besok video klip, Mas tenane. Tenan, besok video klip. Lu bawa apa Mas? Bebas, yang penting kamu ngeliatin dangdutmu. Nah. Jadi aku mau pakai kostum yang outer gitu, itu nggak boleh. Kan ini udah, kalau yang keren itu kan udah Endang Sukamti nih, hitam-hitam, Ya, pakai ya, sepatu ya. gitu. Jadi aku emang sandangin kayak Arafik gitu loh Mas. Iya, benar. Yang bling-bling gitu. Iya. Gitu. Terus syuting tuh di rumah pakai green screen gitu. Itu pakai HP loh. Pakai handphone tuh? Pakai HP. Video klip ya? Video kan pakai HP. Set gitu. Wah, udah nyanyi. Siapa lagi Mas? Udah enak pulang. Boleh. Loh, selesai Mas, selesai. Nggak taunya di filter mewek. Nggak tahu-tahu tuh pas rilis itu. Itu keren sih. Keren. Dan Itu yang nyiptain lagu siapa? saya. Oh, lu? Aku jadi emang ada Endang Sukamti kan punya project namanya Kolaborasi album tuh. Iya. Dulu udah ada Kolaborasi 1, Ya. ini Kolaborasi 2. Ya. Itu merecycle lagu-lagu band-band yang diajak kolaborasi dengan lagu-lagunya yang sudah rilis. Jadi mamanya lagu lama di-recycle jadi aransemen baru. Itu berarti lagu lu? Lagu dia? Lagu dia, lagu band-bandnya itu. Ya. Nah terus aku kan diajak tawaran, wah aku seneng banget tuh. Ya. Wah itu masuk panutan juga melihat dalam proses kreatifnya loh. Iya. Itu terus Mas, tapi kalau cover itu di dangdut udah originalnya udah banyak versi covernya. Bagaimana kalau lagu baru lah? Terus saya nyiptain lagu itu. Iya. Ya gitu pas rekaman. Mas ini gimana Mas? Ayo dikerjain bareng. Wah, santai. Besok ayo. Jadi kita benerin lirik itu pas rekaman vokal. Oh gitu? Iya, jadi dia langsung tajam memang. Feelingnya tajam. Ini buat gini, wayai healing ini. Oh, Mas oke. Dori, Mas Erik. Ya mungkin karena jam terbang juga ya. Iya. Ya wayahe healing ya? Wayah healing. Terus Wayah itu apa artinya? waktunya Oh, healing. waktunya healing, oke. Iya, waktunya healing memang gue tahu kok. Gitu. Oh, si tahu Waktu tuh. juga tuh. Tapi menarik ya, maksudnya seringkali yang dadakan-dadakan yang nggak terencanakan gitu malah justru seru ya. Iya. Ya. Dan yang perlu tak apresiasi ya, mungkin aku di sini mengapresiasi Endang Sukamti ya. Dia kan punk ya, Iya. yang punya basic masa yang solid Kamtis, banyak. dan pamtis. Oh. Terus musikku yo gini, Iya. kan gitu toh. Oh. Beliau-beliau berani untuk berkolaborasi dengan dangdut gitu loh. Iya. Jadi kan aransemennya juga di situ Mas Erik cukup bijaksana menurutku, teman-teman Endang Sukamti itu. Ini ranahnya eksklusivitasnya Endang. Ya. Terus ini eksklusifmu. Jadi waktu dangdut ya saya dan teman-teman untuk silahkan nge-explore Ya. dangdutmu. Pas Endang ya Endang banget. Ya. Terus di ending kita baru berkolaborasi. Wah itu Oke. keren sih. Keren ya. Keren, maksudnya kok bisa mikir sampai gini gitu. Nah itu loh yang tak Wayahe healing udah bisa dilihat di YouTube tuh ya. udah di seluruh platform juga bisa. Iya. Nah nanti kedepannya lu pengen apa cuy? Pengen bikin konser tunggal kah? Yang skalanya gede gitu ya? Iya. Harus tuh bikin konser tunggal di Jakarta lu cuy. Amin Mas. Amin. Iya. Amin. Jadi pengennya apa? Kalau kemarin kan rilis album fisik tuh. Ya. Jadi sempet booming-boomingnya dangdut tuh. Wah, rojone YouTube saiki dangdut. Ya. Wah, YouTube sekarang digital dan lain-lain. Iya. Wah, saya kok termasuk agak gimana nih? Aku tuh
nggak ngincer cuma viral-viral tok gitu. Iya. Terus aku harus ngasih bukti apa nih tanpa harus Lu pick nggak up. mau dibilang musisi YouTube doang gitu ya? Nah, Harus betul. ada. Oh ini baru eranya YouTube terus Iya, nggak mau aku. iya. Terus aku bikinlah album fisik, CD ya? box set dan CD. Iya. Box set dan CD, dan itu selama pandemi kemarin itu saya tur Mas, Jawa, Bali, Papua. Anjir. Sampai Papua dan rame terus, dan ternyata orang Jawa itu ada di mana-mana sampai Papua. Dan itu secara mandiri, jadi setiap saya manggung dikejar-kejar polisi ya. Jadi buat bapak-bapak polisi. Wah. Jadi saya habis manggung langsung lari. Baru 2 lagu dibubarin. Nah itu serunya. Mungkin kalau ini pandemi udah benar-benar selesai, mau lanjut lagi lah. Oh iya. Kalau bisa sampai luar negeri ya. Wih. Singaraja nggak mau nyponsorin luar negeri. Jadi perjalanan darat tapi ya, Suriname. Perjalanan darat. Menarik sih. Nah mungkin ini kali ya, Boy ya. Satu hal yang harus dipunyai sama musisi-musisi khususnya musisi Jawa. Ya. Sebenarnya apa sih? Moral, attitude, sama tindak tanduk. Tindak tanduk itu perilaku. Kita wong Jawa kan ngasor Mas. Mesti saat kamu bisa menulis lagu Jawa tentang apa kehidupan di desa lah, kehidupan di polemik-polemik itu, tapi tingkah lakumu nggak mencerminkan sebagai kamu ki wong Jawa ya. Oke. Berat juga. Nah itu kan yang disulit. Sebetulnya aku juga pengen nih pakai off beat gitu aja. Pump Angel, Louis Vuitton. Tapi kan sederhananya ya, tapi kan Jawa ora kok ngono. Apa tuh? Maksudnya karakternya tuh Sederhana. nah itu. Oke. Walaupun wong Jawa ki ngasor kuwi Mas. Nek duwe ya aja. Ojo. Aja ketok duwe. Nek ra duwe ya aja ngemis. Ojo. Ojo terus. Kayak Pak Didi. Ya. Udah terkenal. Iya. Ratusan juta, endorse-nya berapa Wah, M dan gokil. lain-lain. HP-nya masih Iya. karetan lagi. Iya benar. Dikareti terus manggung ya nggak pakai Louis Vuitton, nggak pakai apa ya, pakai Sorjan gitu. Gue lihat ridersnya Pak Didi, Ya. teh anget, keyboard tulisannya kayak KIBOR, keyboard. Iya, keyboard, pakai tulisan tangan, dipoto, Oh, iya. tulisan tangan dipoto, kirim panitia. Gitu Bu. Iya, Nggak pijet gitu. Nggak. Porsi pijet gitu. Nggak tahu ya? enggak, oh ada. Ada. Oh, yang kursi baru pijet kemarin ada? viral tuh Oh loh. baru kemarin, Nggak. kursi pijet. Ada kan musisi cover yang Oh emang iya? iya. Oh yang gudang garam. Yang rokok, iya. Yang rokok berapa slop itu ya? Iya. Ada kursi pijat, emang ini bener? Ada kursi pijetnya. Oh ya? Ada pijetnya gitu. Pijatnya spesifik gak? Enggak, Harus kursi- dari kursi. Subang, Banyuwangi, Enggak. terapisnya enggak gitu? Enggak. Sunda sih. Oh Sunda, ya. Oh kursi. Kursi. Ya kursi kan bisa dari Subang, dari Sukabumi. Iya, dari Sunda juga bisa. Iya. Lu ridersnya apa? Apa? Kalau manggung ridersnya? Harus ada jajan pasar. Oh. Karena menurutku itu kan permintaan ya. Ya. Bukan apa yang harus menyenangkan kita. Kayak bakwan, lemper gitu kali ya? Ya, tapi menurutku kayak Riders itu menurutku tidak cuma panitia memberikan apa bisa membelikan atau menyediakan untuk artisnya. Tapi menurutku Riders itu juga harus bisa tak maknainya adalah Riders itu bagaimana wujudnya panitia ini menghargai artisnya yang datang. Ya, musisinya ya. Ya, gitu. Jadi aku walaupun main di kota gitu, yang nggak jauh dari pasar apa ya, pasar daerah gitu. Pasar tradisional ya? Tapi aku mintanya jajannya jajan pasar. Jajan pasar. Kayak lemper yang ada di kearifan lokal di situ. Iya. Dan itu di situ kan juga bisa mengangkat ekonomi sekitar Ya. seperti itu. Karena jajan pasarnya harus banyak. Oke, oh jajan pasar tuh harus wajib ada tuh. Harus wajib ada. Bakwan, martabak yang kecil Ya. tuh. Iya. Mata sapi, tahu mata sapi? Mata siapa sih? Yang merah kalau digigit ada gulanya. Oh ini selendang mayang. Bukan. Iya, yang warna merah. Dalamnya ada kelapa gula-gula gitu kan? Itu, Iya. kopi dan lain-lain. Oh. Seperti itu. Oke, jajan pasar tuh wajib ya. Ya, jadi Kalau gue yang penting ruangan ngerokok. kalau aku nggak pernah minta sih itu. Nggak bisa. Nggak pernah minta rokok. Enggak ruangan. Ruangan ngerokok, rokoknya mah gue bawa sendiri. Oh iya benar.
Yang penting ruangan bisa ngerokok. Kalaupun nggak bisa kan kita tetap ngeyel loh. Iya. Rarusan. Iya, bener juga sih. Soalnya kan ditulis sudah ada. Oke. Nah, nah sekarang gini nih, buat Raja Rimba di luar sana. Ya. Yang pengen menjadi menjadi raja di rimbanya masing-masing gitu kan. Dan lu udah pernah melewati hal itulah. Udah dagang pecel lele. Udah dibohongin sama Industri ini, lah, sama industri gitu. Udah ditinggalkan sama cewek yang nggak mau menunggu lu sukses gitu kan. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang pengen gue jadi rajanya nih di kehidupan gue, tuh gimana sih? Di apa yang sedang mereka usahakan sekarang ya. Ya. Tetap semangat aja. Wah, biasa banget ya semangat. Oh, nggak apa-apa, tapi semangat tuh penting, cuy. Semangat itu Karena penting. orang suka lupa dengan semangatnya. Ya. Orang selalu tertuju sama tujuannya. Ya. Orang selalu tertuju sama seseorang yang menjadi perbandingan sama hidupnya gitu kan. Ya. Dia lupa untuk semangat. Ya. Jadi menurut gue tuh bukan sesuatu yang biasa sih. Ya. Itu wajib diingetin sih. Betul. Jangan lupa semangat. Ya. Yang intinya semangat itu. Yang kedua yang paling penting simple, yaitu berhenti scroll HP dan lakukan apa yang kamu mau. Wih. Serawung, kuncinya wong Jawa iki serawung. Selawung. Ketemu teman, banyak teman di situ pasti banyak rezeki. Betul, banyak koneksi, banyak rezeki. Ya, jangan terlalu banyak scroll HP lah. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan bacain pertanyaan nih dari Raja Rimba. Tapi mungkin pertanyaan dari gua adalah soal ini kali ya, soal pandemi yang udah agak longgar nih. Kan enak lu besok manggung di PRJ kan ya? Ya, Weekend ya? besok itu apa? Iya, Sabtu ya? Sabtu. Ya? Sabtu. Wih, wah. Nah, aturan ini Nes, dia kemarin Apa? gue di booth-nya dia Oh. minum-minum, iya. Ntar ya kita Ya. mampir lah ntar. Siap. Gampang lah. Besok juga debutnya aku. Di booth siapa? Kolesom tapi. Oh iya, ada ya? Ada ya? Oh ada. Oh, iya. Bocor titik apa. Weh, siap. Nah, Boy, kalau pandemi nih, lu pengennya acaranya tuh kayak gimana sih? Apakah biar kayak balik dulu kan? Masih ada yang abu-abu, masih ya enggak nih? Ya. Ada yang bilang, oh nggak apa-apa kok, udah boleh gitu kan? Ya. Ada yang bilang, nggak boleh sih tapi gini gitu. Nah, Tapi- lu mengharapkan apa nih dari industri per festivalan ini? Ya. Ya harapannya kita harus berani dulu ya. Berani, kalau kita nggak mau mulai ya kapan kita akan new normal. Ya. Walaupun yang dulu normal, sekarang dengan new mungkin ada peraturan yang akan diperbarui. Mungkin tetap pakai masker Ya. atau apapun itu. Yang jelas saya harap setelah ini pandemi sudah tidak PPKM lah ya, terlalu Ya. ketat, tidak cuma buat senimannya, buat musisinya, tapi buat seluruh pekerja seni yang membuat eventnya itu. Iya. Jangan atensinya jangan mahal-mahal. Yeah. Ya, buat idaman-idamanmu. Iya. Itu sih yang Iya. aku yang kemarin mengeluh teman-teman banyak. Jadi kayak berani ngejobin kita, tapi mereka nggak berani buat eventnya karena atensi seperti itu. Terlalu mahal. Ya, atau terlalu ribet. Ya, Gitu. ya. Kenapa sih Indonesia ya? Iya, gimana sih ya? Ya udahlah, banyak pintu kali ya yang harus dilewati. Balik lewat tinggi. Ada Kang Baso di luar loh. Itu tadi aku ngomong gitu ada skripnya ya, ini yang nulis. Ada prompter. Ada prompter. Nggak ada. Ada prompter. Hidup penuh dengan tantangan, jatuh, gagal, tidak berhasil. Gak akan mengurung tekad kita untuk maju, untuk bangkit. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Genggam erat ambisi dan ini jadi saksi. Saat kita mulai
Oke, pertanyaan dari Ed Puyings. Apa tanggapan teman-teman Mas Daru ketika memutuskan untuk berkarya di genre musik ini? Sementara sebelumnya menjadi vokalis di band ska, Pinkle Standing. Lu pernah cuy? Ya, Jadi band ska? Ben suka. Oh. Sudah 2 album. Pinkle Standing? Ya. Ini kayak Skantin Pickle kali ya, Pinkle Standing gitu. Tapi suara-suara berat lu sih emang kayak apa ya, kayak Real Big Fish gitu-gitu ya. Bener. Aston Kayak Ellis. ya Mighty Mighty Bostons. Suara-suara beratnya gitu ya. Pas tuh, lu pernah punya band ska ya? Punya band suka. 2 album tuh. 2 album. Kenapa Ska nggak Sam. dilanjutin cuy? Karena aku jualan pecel, mereka disuruh berkarya, nggak mau, mereka milih untuk jadi guru honorer, milih daftar ke bank, jadi marketing gitu. Di itu ada Pinkle Standing? Jadi mereka yang ninggalin saya sih. Woi. Ajar. Di itu nggak sih? Ada, Pinkle Standing? masih ada. Oh, ntar gue lihat. Masih kurus ya. Itu makanya kalau nggak percaya tadi nanti dilihat ya. Oh iya, ntar gue lihat deh. Gini urus gini. Pinkle Standing tuh, ntar lihat di YouTube. Kok bisa dikira narkoba nih loh. Wong buat makannya angel loh. Orang padahal begadang mulu ya. Kadang mulu. Pagi-pagi udah beli sayur. Iya. Gimana mau narkoba? Mau narkoba. Iya. Orang mau narkoba bangun siang. Iya. Ini bangun pagi. Iya, betul. Iya. Jangan mengintimidasi orang kurus ah. Iya. Jangan body shaming. Iya. Iya. Kecuali gendut tapi kempot. Iya. Longsor. Iya. @mas_Jeffrey29. Ikutan nanya, kenapa memilih bernyanyi lagu genre campur sari yang notabene kental banget dengan bahasa daerah Jawa? Kenapa nggak milih pop rock atau metal mungkin? Thank you. Dulu udah ska ya? Ya. Ya. Sebetulnya saya kan suka wayang, suka cerita-cerita wayang. Bapak saya pun dulu ngasih wejangan-wejangan atau ngasih tahu ke anaknya itu dengan ibarat, oh Gatot Kaca ra iso tiba ning lemah. Oh gitu? Kowe mosok ngono nangis. Nah, kayak gitu. Oh. Kayak gitu. Termasuk aku dari situ ketika untuk aku pengen nguri-nguri budaya Jawa nih. Iya. Tapi kalau aku jadi megang saron kan lucu juga tuh. Iya. Tanggung teng tong teng tong teng. Iya. Apa nih? Ya saya memaknai dangdutnya adalah budaya juga, musik tradisi. Gitu. Di situ menggabungkan campur sari yang ada gamelannya, menggabungkan bahasa daerah, bahasa Jawa seperti itu. Jadi ini suatu wujud Penghargaan. juga, nguring-nguring. Guring-guring, ya. Sugab, A-nya 2, Sugab _ Mau tanya dong sama Mas Bagus, Darboy, yang tercipta itu lagu-lagunya berdasarkan pengalaman pribadi. Jika iya berdasarkan pengalaman pribadi, bagaimana cara pencipta lagunya melewati semua itu sampai sekarang? Ya. Nah itu Mas, yang mau saya ceritakan Mas. Curhat ya Mas ya. Lampu gelapin. Flashlight-nya tolong. Iya. Dulu kan nulis kayak balungan kiri, wong sepele. Itu kan memang karena ada kejadian fenomena yang saya introspeksi ya, terus jadi lirik. Nah sekarang tuh akhir-akhir ini buat lagu kok agak ceria saya. Mau nulis yang dangdut kan, yang Jawa ini kan identik dengan gerantes. Sedih? Sedih. Lah itu kok nggak ada kegelisahan ya. Sedangkan saya udah punya istri, udah bahagia, apa harus selingkuh ya? Tuh. Ono istriku aku ono ding. Aman ya? Konten doang. Konten. Tapi Pernah nggak Mas di posisi kayak gitu? tapi memang kan Punya membuat apa? tapi memang banyak orang yang pengen bikin lagu itu, gue selalu bilang kayak gini sih, gue nggak selalu menjadi bahan cerita gue sih Taylor Swift. Ya, Ya dia kan sengaja membuat cintanya berantakan, sengaja ya. ya. Seringkali sengaja agar karyanya bagus. Karena kan karya bagus kan timbul dari kegelisahan, Iya. timbul dari sebuah masalah. Ya. Iya. Renungan ya Mas ya. Renungan. Nah ketika kita mencari, mungkin gini kali cuy, kalau menurut gua, lu lagi di tahap faktor puas. Mungkin ya. Lu udah di tahap faktor yang kayak, oke, gue berhasil. Gitu. Sebenarnya mungkin itu faktor yang berbahaya karena kan kita nggak haus nih. Jadi nggak haus lagi untuk Hampir kayak sindrom. ya, kayak kita nggak haus lagi untuk memiliki sesuatu. Gue tuh percaya bahwa cita-cita tuh kayak tangga ya.
kayak langit gitu kan, ada tingkatannya. Gue selalu mencapai cita-cita gue yang paling bisa gue gapai terlebih dahulu. Karena gue percaya ketika gue gapai satu cita-cita, akan timbul cita-cita berikutnya yang memang bisa gue gapai dalam waktu dekat gitu. Jadi kayak bertingkat terus. Atau mungkin memang lagi ini aja, lagi buntu aja. Enggak ya, Mas? Udah narkoba yuk. Jangan. Enggak. Tolong ya. Tapi sempet ya gitu, Mas. Pernah di frase kayak gitu sempet kan? Sempet. Mungkin jadi kayak tangga itu tadi kita Iya. udah di lantai ini. Iya, kayak terus kayak mau naik lagi. Lama kayak kita puas Ngapain sini, ya, di nah? diri kita gitu kan lama banget. Tapi atau mungkin kayak enggak gini, gua nggak tahu ya. Lu kalau nyiptain lagu tuh gimana? Harus sepi, Mas. Oh, sepi. Sepi dan saya harus lihat kalau nggak hijau biru Oh, warna ya? warna. Jadi kalau nggak di pantai ya di gunung. Di markas PKB. Oh, enggak. Oh, bukan, Bang. Oh, gua kira gitu ya. Gitu, Mas. Nah, terus ini mungkin kok sulit ya aku sekarang mau ya setidaknya bikin stok lagi lah buat demo-demo laguku, sulit gitu. Terus kemarin sempat ya itu juga mungkin kayak Taylor Swift itu agak renggang sampai segitu nih ya. Bikin renggang sama keluarga, saya keluar sendiri. Kalau saya lebih kayak apa introspeksi, Maksudnya mengingat masa lalu renggang sama keluarga lu sengajain? sengaja. Oh. Jadi sering bertengkar. Mungkin ini udah nikah 2 tahun ya. Gua kira 2 kali. Oh iya, 2 tahun. Belum dapat momongan juga mungkin. Nah itu terus mungkin karena aku dulu untuk menyelesaikan album itu, Mas, aku harus mengingat lagi masa lalu, itu pun sulit, Mas. Mungkin karena masa laluku terlalu berat ya. Jadi kayak udah, tapi beneran nih, Mas, kayak aku nangis dhewe ngono. Aduh, kok ora kelingan ya aku. Susah ya berarti Kok ya? nggak bisa ngerasake dulu ya? Gue tahu cuy. Aku ngomong apa ya? Gue tahu. Apa? Lu coba deh dihujat netizen kayak gue. Coba deh. Se-Indonesia bisa langsung. Jangan. Amit. Oke, Terus berikutnya. sampai ngelamun sendiri gitu toh, Mas. Iya. Tahu-tahu yut. Apa kayak mau? Apaan tuh? Nggak tahu, Mas. Oh iya, set gitu. Putih. Panjang gitu. Sering tuh. Malam-malam. Iya. Nah, setelah aku lihat itu, aku tuh nggak takut Oh. di album itu. Nah, tak ceritain nih versi ini. Iya. Agak mistis juga tuh. Jadi setiap aku lihat sosok itu, mau aku di gunung di pantai, sosoknya pasti itu. Cewek putih, panjang, set. Baru aku, wah apa tuh? Tapi nggak takut, nggak ada rasa apapun. Terus aku bisa kayak pelong gitu loh. Terus kayak dapat giveaway. Oh iya? Terus jadi satu lagu. Habis jadi, rekaman selesai, demo selesai, baru tuh. Hati, kayak mau apa ya? Lari. Gitu. Atau mungkin lu harus menulis lagu-lagu klinik kali ya? Ya. Malam satu suro. Iya. Gondo tanpa ruwo. Genduru. Oh, tapi itu lu mengalami? Mengalami. Jadi sampai di frase kayak gitu. Aku ngomong sama orang, piye iki? Apa dia ya buntu. Aku merenung mengingat masa lalu ya enggak sampai aku ngelamun. Kan udah berserah, saya berserah. Iya. Lihat itu. Atau lu pergi kemana gitu cuy, udah pernah nyoba? Enggak sih. Terus aku bamenyan gitu. Liriknya ini tolong disikat kayak togel, Bang. Kalau tintanya merah, kalau dipasang menang tapi mati. Tiba-tiba begadang jadi lagu. Nah ini. Ini. Udah menot balok ya. Lu bisa baca not balok berarti? Bisa. Gitar gitu-gitu? Bisa. Wih, mantap. Bisa dikit-dikit. Hehehe. Berarti harus malam loh ya? Kalau ngulik lagu gitu? Malam atau pagi. Oke. Yang penting sepi, Mas. Gitu. Kalau di keramaian tuh apa? Dan nggak bisa aku, bener kata yang Mas Bagus tadi, sugap ya? Sugap. Ya kalau kebalik kan bagus. Bagus. Itu
Meh ngomong apa lali aku. Harus dari kisah diri. Jadi saya kadang kisahku udah apalagi ya. Ya. Nggak ada masalah nih. Kisah teman-temanku nggak ada. Nah, aku jalan-jalan Mas. Jalan-jalan minum Singaraja 5. Sama kolesom. Kolesom di jalan gitu ketemu ODGJ itu suka aku. Ketemu apa? ODGJ. Oh gini, oke. Tapi nggak dikontenin terus dikasih uang ya. Iya, jangan. Jangan dong. nanti kenal lagi. Iya. Nah, gitu. Pas dikontenin, loh, Ata. Iya. Ya. Lagi nyamar. Jangan bang, aku belum diundang di Mas Atta. Ya gitu aku ngobrol. Kowe ngopo kok iso dadi wong edan? Kamu kenapa kok jadi orang gila? Sana ya. Lah kenapa kamu waras dulu? Kata dia. Ya gitu, aku sering curhat sama orang-orang kayak gitu. Oh iya? Ternyata dia itu alam bawah sadarnya tuh luas, Mas. Oh iya, ya karena memang pikirannya nggak tersekat. Nggak tersekat. Dia bebas mikirin Iya, apa jadi aja. Bebas menjadi apa aja. Jadi kayak tanya, Mas, kalau dalan gerunjal tuh gimana ya? Dia jawab tuh, dalan gerunjal tuh ya, kamu jalan di suatu jalan, padahal panas nih, tapi kamu ngerasa kedinginan. Bahasa Indonesianya gitu. Terus tak tulis lirik. Rasane kademen nenggon panasan, atiku remuk tenan, mergo kelangan masuk. Oh. Orang sakit hati di hawa yang dingin dia merasa panas. Saat panas dia merasa kedinginan. Jadi itu kan malaria kali. DP Bang. Oh iya. Jadi itu kan fenomena suatu kegelisahan. Ah. Nah itu aku dapat dari teman-teman ODGJ itu. Wah, anjir. Gitu. Jadi bisa di mana aja ya? Ya, terus kalau aku biasanya dapat gift-nya tak kasih uang, Ya. dibalikin. Rokok aja Mas. Kan bisa beli rokok ya Bang gitu. Iya. Kenapa ya? Iya. Aneh juga, kasih uang nggak mau balikin. Keren. Rokok. Sering terjadi itu. Dia memilih rokok daripada uang. Oke, dari Sunborn. Mau tanya dong, senyaman dan seseru apa sih di dunia musik genre dangdut yang baru naik-naiknya? Nah ini kata-kata seperti ini yang aku kayak ngopo tuh kok selalu bilang baru viral-viralnya, Ya, baru ya. naik-naiknya, Ya. gitu. Dangdut kemarin udah lama ya? Udah lama dan nggak pernah sepi. Di kondangan di desaku ya nggak mungkin rock-rockan. Dangdut. Betul. Iya kan Mas? Nah, Iya. gitu ya cuma karena mungkin sekarang sudah didukung dengan media sosial. Ya seru banget, serunya apa ya? Serunya nyedulure karena itu tadi nggak ada Banyak kepan, nggak ada sirkel-sirkelan, jadi band sana sama band sini ya. Woi. Woi, Hei. wah mendeng tanah hutan. Sempet tuh tak kasih cerita Mas. Apaan? Seru itu termasuk seru ya. Iya. Tim saya nih, nah parkir. Mas, VIP Mas. Aku bawa Darbo. Darbo yang mana? Yang mendung tanpa udan. Oh iya. Sering itu terjadi, nggak satu kali dua kali Pak. Sumpah. Ya. Kalau namanya Bagas. Jadi kalau aku mau parkir di VIP, aku kan pakai Alphard tapi 2005 itu loh. Yang tua itu loh. Iya. Yang penting kan Alphard di Iya. VIP. Ya. Daripada Brio. Iya bener. Lega kan? Iya lega. Harganya hampir sama lah. Cepet 50, cepet 60 ya. 2005. Ya. Mas VIP ya, bawa Darboy. Darboy siapa Mas? Nggak boleh. Mendung tanpa udan Mas. Sama segini dia tuh. Oke gitu. Jadi sekarang lebih kenalnya mendung tanpa udan. Nyanyi mendung baru oke. Darboy yang mana ya? Sampai sering juga mamanya aku di Burjonan gitu, apa nongkrong gitu. Kalau biasa gini ya nggak ngeh. Tapi kalau aku udah pakai kacamata gini, wah Mas Darboy itu tadi. Sering gitu nggak Mas? Padahal Kayak Mas Gempar nggak di pomade sama nggak pakai ini? Iya sering. Sering lumayan tuh. Wah, gue lagi di ini, lagi di Bali. Iya. Mau ke kafe yang lumayan hits lah. Iya. Kan gue rental mobil sama temen cewek gue
2 orang lah. Ya. Udah turun duluan dah. Gua parkir gitu, pas datang set, dia kan turun duluan. Beli, nggak boleh parkir beli. Kalau nyupir sampai sini aja, anjing udah dikira supir. Dipanggil beli lagi. Tatoan, emang harus tatoan beli apa? Anak pantai banget nih. Anak kuto. Dipanggilnya beli anjing. Temen gue boleh masuk, gue disuruh cabut. Sampai sini aja beli. Katanya kalau gue Grab gak boleh masuk gitu. Ya gitulah cuy. Lucu. Iya, nggak apa-apa lah. Oke, dari friend Lucky, Ya. siapa sosok yang menjadi panutan lu untuk menjadi seorang musisi? Panutan. Ya. Panutannya Pak D saya. Pertama Pak D saya. Pak D saya dulu mau jadi musisi, nggak dibolehin sama keluarga. Oke. Makanya dia jadi penyanyi gereja. Oh. Tapi dari penyanyi gereja itu dia sampai keliling luar negeri. Delon, bukan? Apa? Delon. Oh bukan. Oh bukan. Oh bukan, gue kira Delon. Itu termasuk itu musisi itu tidak cuma di panggung, tapi musisi bisa dimanapun saat dia menyuarakan isi hati, menyampaikan kebahagiaan untuk orang lain seperti itu. Tapi kalau musisi yang panggung ya, jadi di Kempot. Oke. Di Kempot, Mantos, Mantos ya, Mantos legend juga tuh. legend tuh. Legend. Mantos, Pak Deddy Kempot. Kalau kayak kan orang-orang pengen nanya lu pengen kolaborasi sama siapa nih gitu. Kan Oh. Endang Sukamti udah kan gitu. Iya. Mau sama siapa lagi nih gitu, ada nggak kepikiran? Pengennya Sheila itu. Sheila on Seven. Sheila on Seven. Lirik-liriknya, nada-nadanya, progresi-progresi chordnya, wah. Iya, iya. Jadi saya sering nyanyiin lagunya Sheila on Seven. Oh, harus bisa nyanyi enak gitu. Saat mau gitaran sendiri kok sulit ya. Ternyata Mas Eros tuh. Iya, iya. Bagaimana apa ya memberikan progresi chord yang tidak Ya. sombong. Iya, iya benar-benar. Kelihatannya enak nih. Ya. Ternyata terus saat dimainin, wah sulit ternyata. Kok susah ya? Kok bisa nih 1458-nya chordnya, tapi kok sebetulnya ada progresi lain Itu nih. gue rasakan sama selain Sila adalah Dewa. Nah, Dewa juga. Ya, aku bisa membuatmu, aku bisa membuatmu. Gimana? Terus tinggi lagi, Iya. nggak turun setengah. Ini apa sih ini? Tapi kalau kita konser nonton dengerin, Nyanyi kayak bisa aja Bisa gitu. ya, santai. Pas dimainin kayak susah banget gitu. nah, Iya. itu mungkin juga dari teman-teman pemusik saya yang menjadi influencer ya. Sah. Influencer. Darboy dalam bermusik. Oke. Ya, jadi bagaimana kita mengemas lagu yang sederhana, yang dangdut itu, saya ngomong, wah dangdut itu musik gampang, wah Iya. dangdut itu bluesnya Indonesia men. Weh. Wih. Kita harus nge-soul, melodinya dia punya karakter sendiri, Betul. ritmenya karakter sendiri, drumnya. Aduh, lu Kan kalau dangdut tuh salah nutuk simbal titik, wae gendangnya tuh iya dibuang. kan yang ngitik-ngitik tuh mas. Iya, cek Cik-cik Ces. Umpamanya gendangnya tung gentak, tung gendang. Iya. Des, wah diamper paling. telat ngedes ya. Tapi kalau musisi Namanya ngedes. musisi koplo tuh ya, Ya. siapa yang tenar? Dori. Ah? Dori. Bukan yang bukan Dorinya si Nela ya? Bukan. Bukan. Yang ini apa? Sodik. Kak Sodik, Cak Sodik, Mat. Camat ya. Itu gimana ya mereka ngelatih yang dadak das. Nah, dia gini, dia nggak ngelihat tapi yang ngitik-ngitik untung gentak, untung gedes kan gitu kan. Udah tahu sebetulnya tuh dangdut tuh ada pakem-pakemnya. Nek umpamanya fill in kayak gini ini Apa? simbalnya Simbalnya apa? di mana? Nah, gitu. Nah, dulu pernah Darboy Darboy solo. Sorry, tapi itu nggak apa namanya? Tiap lagu atau tiap panggung berbeda-beda nggak feel ini? Beda-beda. Oh, jadi harus peka nih. Harus peka sama gendangnya. Jadi mamanya gendangnya tuntung gentak, tuntung gendat. That. Des baru gitu ya. Iya. Hancur. Tadi kenapa? Lu pernah manggung? Manggung. Wah, Anak top 40. iya. Udah top 40 reguleran di mana nih? Sudah sampai luar kota gitu. Manggung. Darboy kan solo. Tapi punya home band. Iya. Nah, di job solo. Iya. Aman. Pas main lagu dangdut ya meleto semua, Mas. Meleto.
Leto. Drama ya gitu, gendang tuh, undang tuh, tak tuh, undang tuh, gedang, ki piye gimana? Harus berarti lu kalau Jadi milih ada pattern yang gendang gini, dia nggak boleh pakai senar, tapi pakainya simbal toh. Iya. Cek itu ada waktunya buka, ada waktunya nutup. Tuh. Gitu. Itu beda-beda, sulit lah pokoknya. Lalu nggak bisa sebarang home band dong lo berarti? Apa? Nggak bisa sebarang home band Nggak dong lo? boleh, nggak bisa. Lebih baik -1 ya kalau home band nggak bisa Ya ya? betul. Sempat kemarin di mana tuh Surabaya, Nah. udah mau cek sana latihan dulu sama Om Ben. Set. Wah fatal nih, Iya. fatal nih. Terus teman-teman berangkat, tombok, nalangin. Nalangin. Nah, bayaran solo kita jadinya wah daripada resiko konser. Iya. Jadi Nah, tuh. player Ya, diberangkatin. ya. Kayak Pak Didik tuh, Ya. kan campur sari kan gitu. Ya. Itu Pak Didik dikasih band gitu ya tetap rasanya beda campur Iya, sarinya. betul. Ya campur sarinya styling pakai keyboard gitu. Iya. Emang nggak warnanya seperti itu. Hmm. Walaupun styling keyboardnya dimainin pakai band, drumnya diganti drum asli dan lain, rasanya tetap beda. Soulnya beda. Tapi ya, Boy ya, nggak tahu gue merasanya lagu-lagu pop Jawa, dangdut Jawa, campur sari gitu yang pop ya, kayak lo, Didi Kempot, Denny Canan. Kalau gue perhatiin tuh kayak pop-pop tahun 80-an ya. Notasinya. Notasinya. Ah. Kayak Tommy J. Pisa, Ya. Betharia Sonata, Ya. Obi Mesa gitu kan. Yang sedihnya gitu kan. Ya. Kayak Zaman dulu. Hesebuku to wis tak liwati. Kan lagu-lagu yang sedih zaman dulu gitu. Pop-pop 80-an gitu kan. Tapi dicengkok campur sari. Iya, jadi campur sari. Emang kulturnya kayak gitu ya? Atau gimana sih? Dulu mungkin Pak Didik zaman itu membuat lagu, Di era itu dia itu. iya benar. Oke. Dan mungkin kayak saya, Denny Caknan dan lain-lain, memang sekarang udah notasinya notasi pop. Oke. Notasinya pop, improve-nya aja mungkin pop. Ya. Cuma kita kadang sentuhan cengkok-cengkok campur sari, cengkok-cengkok Ya. dangdut seperti itu. Jadi sekarang lebih berwarna ya, lebih berwarna Ya. terus lebih apa ya, variatif juga gitu. Unsur-unsurnya yang lagi in diambil juga lah. Jadi gitu. nggak melulu harus pakem juga. Iya, namanya juga campur sari kan, Ya, bebas bener. mau campur-campur gitu. Iya benar. Oke, wih tepuk tangan buat Darboy dong. Boy, cheers dulu kita Boy. Oh udah ini. Cheers dulu kita. Sekali lagi terima kasih buat Darbo Geng, tepuk tangan dong. Daru, aka Boy. Terima kasih ya. Sama Mas. Sukses buat karya-karya ditunggu, Amin, karya amin. berikutnya, album baru berikutnya, video klip berikutnya. Hajar terus Darboy, bikin karya baru. Dan terima kasih buat Singaraja di luar sana, buat Raja Rimba yang udah nonton ngobar kali ini. Dan terima kasih nih buat After Hour Sunter Jakarta Utara yang telah menyiapkan tempat yang enak buat nongkrong. Wih. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Pros Club TV Bir Singaraja dan Instagram-nya follow juga Bir Singaraja Pros Club TV. Dan jangan lupa untuk follow Spotify-nya Ngobar dan TikTok-nya Pros Club TV. Abis ini kita akan manggung bareng Boy di panggung Raja Rimba. Gofar pamit, Boy pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye semuanya. Oke Raja Rimba di luar sana. Masak apa? Masak ke hatiku yen tak terus kero kowe mending bisa aku wis ra betah wis kepacut keton kulon derek langgung tresno wis rampung. Yuk. Asik. Kita goyang tipis-tipis dulu ya. Biyen mbok perjuangan
perjuangke saiki mbok sia-siake aku sing selalu ono pas kowe lara pas kowe durung sapa aku wis njaga ati kowe dolanan nang buri kabeh sing tak perjuangke sia kowe milih karo sing luwih mulya mesake apa mesake hatiku yen tak terus karo kowe mending pisah aku wis ra betah wis kepacut keton kula nderek langkung tresno wis rampung aja nangis sing uwes ya uwes sing ilang ben ilang cukup aku kelaran aku nyerah sing bubrah ben bubrah kowe bakal ngerti larane nalika ditinggal pas jeru-jerune kudune ngati-ati apa meneh yen bab ati kudu mlaku dhewe-dhewe larane tak tanggung dhewe ayo sedih besti mesake hatiku yen tak terus karo kowe mending pisah aku wis ra betah wis kepacut keton kula nderek langgung tresno wis rampung aja nangis sing uwes ya uwes sing ilang ben ilang cukup aku kelaran aku nyerah sing bubrah ben bubrah kowe bakal ngerti larane nalika ditinggal pas jeru-jerune kowe bakal ngerti larane nalika ditinggal pas jeru-jerune ditinggal pas jeru-jerune wah kudune nek jeru nek penak yo